dengan porsi yang sesungguhnya. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat 116, ayat 117, di situ secara tidak langsung Allah menjelaskan ke kita bahwa oknum ini dihakimi oleh Allah, diadili dia. Adakah kau mengajarkan kepada Kristen untuk menyembah kepada dirimu? Nah, kemudian Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku ajarkan. Sesungguhnya engkau yang bersaksi, engkau yang menyaksikan maksudnya atas mereka, atas apa yang mereka lakukan. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Nah, teman-teman Kristen juga mengimani itu bahwa akan datang kelak menjadi hakim. Nah, ini pertanyaannya, yang dihakimi sopo? Kalau misalnya dia menghakimi umat Islam, kesalahan umat Islam itu apa? Umat Islam tidak pernah menisbahkan dosa kepada dia. Umat Islam menanggung sendiri dosa-dosanya dengan cara menebus ya kepada Allah dengan prinsip taubat. Jadi dosa-dosa umat Islam ditebus oleh umat Islam itu sendiri dengan beramal soleh, bertaubat, lalu beramal soleh, melakukan perbuatan yang baik. Itu penebusan yang terjadi di dalam ajaran agama Islam. Kita tidak pernah menisbahkan ke oknum dosa kita ini. Nah, lalu kalau bukan umat Islam yang diadili, lalu siapa yang akan dihakimi dan diadili oleh Yesus kelak ketika ia datang? Kalau itu ciri-ciri dan tanda-tandanya kan udah dikemukakan Yesus sendiri. Ada beberapa kategori orang yang akan dipertemukan nanti, yaitu siapa? Orang atau manusia, sekelompok manusia yang masih miliaran ini menganggap dia adalah Tuhan. Sekelompok orang atau semiliaran orang yang melakukan mukjizat, keajaiban atas nama Yesus. Ketiga, segerombolan orang yang bermujizat dengan hasil yang begitu fantastis, mengobati orang, megang kepala orang, membacakan mantra-mantra atas nama Yesus. Padahal di balik ini semua, inilah yang akan bertemu dengan Yesus, dianggap oleh Yesus pembuat kejahatan. Kira-kira itu sih Pak Juma menurut saya. Iya, jadi kena poinnya ya Bang ya. Membuat kejahatan oleh karena meninggalkan perintah Tuhannya, lalu kemudian mengikuti perintah manusia. Karena penyembahan terhadap Yesus itu jelas. Kristen, Muslim, Islam itu mengakui bahwa perintah itu bukan dari Yesus, melainkan itu adalah satu teori dan praktek yang diberikan oleh orang-orang di luar daripada diri Yesus, termasuk iblis. Iblis yang memberikan contoh menyembah kepada Yesus. Orang-orang Majus yang diceritakan juga memberi contoh sujud kepada Yesus. Nah, itu yang mereka ikuti. Sementara Yesusnya sendiri sibuk menyembah kepada Tuhan yang ada di langit. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau Yesus itu menanggung setiap dosa, ini konsep ajarannya ini yang perlu dipertanyakan. Manusia menanggung dosa manusia yang lain. Kalau dikatakan Tuhan menanggung dosa, Tuhan tinggal mengampuni. Makanya Yesus di dalam sesi pengajarannya kepada murid-muridnya Bani Israel, ya penekanannya kemudian bertaubat, dan hidup seperti anak kecil. Kenapa anak kecil itu fitrah? Mereka suci. Oke, Bang, kita kedatangan tamu lagi, Buti. Boleh nggak Pak klien saya nih, Pak Naibaho, menjawab, Bang? Itu dia udah WA, Bang. Ya. Silakan. Pak Naibaho, silakan. Semangat pagi. Apa ini? Sepertinya itu tadi konsep penebusan dosa itu ya. Iya. Nah, saya hanya menjelaskan dulu dari kitab Kejadian. Tuhan itu tidak menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, karena Tuhan sudah menciptakan manusia serupa dengan gambar
Tuhan itu sendiri, maka Tuhan itu harus menjadi manusia untuk menebus manusia yang berdosa itu. Nah, rupa dan gambar itu bukan hanya sebatas bentuk fisik, tetapi juga termasuk jalan keselamatan itu. Bagaimana Anda mengetahui Anda selamat dengan konsep amal-amal, perbuatan, dan segala macam. Tetapi konsep keselamatan yang sudah diajarkan oleh Yesus, Allah Tuhan kita sendiri, itu dalam bentuk simulasi. Nah, manusia itu mati. Tetapi siapakah gambar yang sudah mati itu yang bisa mengalahkan kematian? Itulah simulasinya tentang keselamatan itu. Yesus itu mati, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu tahta surgawi. Jadi itulah simulasinya tentang keselamatan itu, bukan hanya sebatas amal-amal dan segala macam. Itu saya kira omong kosong. Tetapi nyata atau simulasi atau gambar keselamatan itu, ya begitulah simulasinya. Kalau Anda percaya dengan Tuhan menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan Allah itu sendiri. Manusia itu harus mati, tetapi manusia tidak bisa selamat dari kematian. Siapa yang bisa menjelaskan keselamatan itu? Nah, itulah yang digenapi di dalam penyaliban itu, dan mati dan dimakamkan. Dan siapa yang percaya dengan Yesus, seperti itulah gambar dan sebuah keselamatan itu. Pengikut Kristus juga mati seperti Yesus, mati seperti Yesus. Nah, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ya, memang ada betul tentang pengajaran dosa ditanggung oleh Allah, itu betul. Dosa itu ada dua. Tetapi yang berbicara di sini adalah dosa asal. Dosa asal itu harus ditanggung. Karena dosa asal itu membuat manusia terpisah daripada Tuhannya. Tetapi dosa perbuatan akan dipertanggungjawabkan di api pencucian yang dikenal dengan purgatori atau pemurnian kembali. Manusia tetap akan menanggung dosa perbuatannya di api pencucian atau purgatori. Nah, itulah. Tetapi yang berbicara di sini dalam sekarang ini adalah dosa asal. Dosa asal itu harus diselamatkan, yaitu dosa rekonsiliasi, kembali hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti sedia kala, atau seperti ketika Adam dan Hawa belum terpisah dari Tuhannya. Itulah makna penebusan dosa itu, bukan dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu tetap akan ditanggung oleh manusia itu sendiri, tetapi tidak lagi di neraka, tetapi di api pencucian atau purgatori itu. Itulah perbedaannya. Jadi kalau mau dikatakan sia-sialah ini atau gimana lah penjelasannya tadi itu, kalau mengatakan penebusan dosa itu sesuatu hal yang tidak masuk akal, nah bagi orang yang tidak percaya dengan Tuhan menciptakan manusia serupa dengan segambar, ya tentu sia-sialah itu. Tetapi dalam ajaran Kristen, Tuhan itu tidak menciptakan manusia jikalau tidak serupa dengan Tuhannya itu sendiri. Tetapi manusia tidak dapat selamat dari kematian. Tetapi yang itulah sebabnya Tuhan harus menggenapi menjadi manusia, sebab satu-satunya Tuhan yang bisa mengalahkan kematian hanyalah Tuhan sendiri. Tidak ada manusia yang sanggup mengalahkan kematian. Oke, itulah penjelasannya, gambaran tentang penebusan dosa itu. Jadi tentang penebusan dosa adalah dosa yang bersifat dosa asal, bukan dosa perbuatan. Oke, gitu. Saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi. Maaf ya, guru saya ingin menjelaskan sedikit. Ya, silakan, akhi. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Gene Baho yang mengatakan bahwa mendapatkan keselamatan dengan cara perbuatan baik itu omong kosong. Begitu Pak ya? Lanjutkan. Ya, oke. Berarti secara tidak langsung Anda sudah menuduh Yesus omong kosong kalau begitu. Karena Yesus sendiri menjelaskan
ketika ada orang kaya atau pemimpin bertanya kepada Yesus di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, ya katanya, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Apakah Yesus menjawab, oh bukan dengan perbuatan baik kamu bisa mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan surga, bukan dengan cara perbuatan baik. Tapi justru sebaliknya yang dijawab oleh Yesus. Kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Kan dijawab seperti itu oleh Yesus. Ya, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ternyata Yesus menunjukkan supaya berbuat baik, yaitu dengan cara melakukan segala perintah Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan itu semua sudah dilakukan oleh orang kaya itu, oleh pemimpin itu. Lalu dijawab oleh Yesus, ya, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi. Apa satu lagi ini? Apakah perbuatan baik atau percaya Yesus disalib? Coba kita lihat ayat berikutnya. Dijawab oleh Yesus, ya. Masih tinggal satu lagi. Masih satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah ke sini, kemari dan ikutlah aku. Itu yang diajarkan Yesus, perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik, supaya bisa mendapatkan surga. Jual hartamu, itu perbuatan baik. Kasihkan si miskin, itu perbuatan baik. Dan kamu akan mendapatkan harta di surga. Tidak satu kata pun Yesus menjelaskan kalau kamu ingin masuk surga, percayalah aku disalib untuk menebus dosamu. Yesus tidak pernah mengajarkan mendapatkan surga dengan cara penebusan di tiang salib. Itu saja, Pak. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya pertanyakan mengenai dosa asal itu. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika Adam diberi peraturan oleh Tuhan, jangan kamu makan buah di taman itu karena kamu akan mati pada saat memakannya. Apakah ketika diberi aturan itu Adam sudah mengerti baik dan buruk? Bagaimana Pak Lamson? Mohon dijawab itu juga. Terima kasih. Oke, saya tadi sudah jelaskan itu tentang penghapusan dosa. Penebusan dosa itu sudah saya jelaskan sebenarnya. Kita berbicara tentang dosa asal, bukan dosa perbuatan, ya. Kalau dosa perbuatan memang itulah yang Anda jelaskan itu. Berbuat baik, amal. Itu untuk memperingan pertanggungjawaban dosa asal. Atau dosa perbuatan. Nah, tetapi kita di sekarang ini masih berbicara tentang dosa asal. Dosa terpisahnya hubungan manusia dengan Tuhan. Itulah dosa asal. Dosa turunan atau dosa waris. Nah, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan itu, Adam dan Hawa tidak lagi di surga, berarti sudah terputus. Nah, penebusan dosa itulah yang dilakukan oleh Yesus itu, atau rekonsiliasi, pemulihan kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Itulah penebusan itu. Jadi, memang manusia itu tidak ada yang tidak berdosa di muka bumi ini. Semua berdosa. Tetapi itu namanya dosa-dosa perbuatan. Nah, dosa perbuatan itu yang harus ditanggung oleh masing-masing person. Nah, kalau Anda menipu atau berhutang tidak dibayar, tentu itu ada konsekuensi yang harus Anda tanggung nanti. Terlepas, ya, menurut iman Kristen ini, ya, saya tidak berbicara dengan iman lain. Nah, itu nanti kita harus menanggung itu. Ditanggungnya di mana? Itu di tempat penantian atau di api pencucian. Disitulah kita, tergantung kita. Kalau kita mau beramal dengan baik, disitulah manfaatnya. Kita tidak berlama-lama di api pencucian. Kita segera dipulihkan. Tetapi kalau kita orang kaya tidak melakukan sesuatu kebaikan kepada sesama,
Ya mungkin kita lamalah di api pencucian itu kalau berbicara tentang dosa perbuatan. Tetapi yang paling makna di sini adalah dosa asal itu, rekonsiliasi hubungan manusia. Jadi kita mengenal Tuhan itu yang sebenarnya. Nah, bagaimana gambar keselamatan itu? Nah, manusia itu sudah mati tapi tidak sanggup menyelamatkan dirinya dari kematian. Tetapi agar kita tahu, oh Tuhan itu, begitulah gambar keselamatan itu, agar kita tidak salah bertuhan. Nah, datanglah Tuhan itu menggenapi segala apa yang difirmankannya. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri, yaitu menjadi manusia, mati, naik ke surga. Nah, itulah yang ditebus itu, bukan dosa-dosa perbuatan kita. Dosa perbuatan tetap harus ditanggung. Kalau Anda berbohong, konsekuensinya tanggung sendiri. Anda akan lama di api pencucian. Kalau Anda menipu, nah Anda akan semua, tidak ada satu pun dosa perbuatan Anda yang tidak dimurnikan. Tidak seperti pengikut Kristus, seperti jalan tol bebas hambatan masuk ke surga, bukan seperti itu. Dia tetap akan mengalami dosa api pencucian. Nah, itu kalau dosa perbuatan. Jadi di sini berbicara tentang dosa itu ada dua ya. Dosa asal. Ya, sudah paham, sudah paham saya. Ya. Jadi intinya kan tadi mengatakan Anda bahwa untuk mencapai keselamatan ke surga itu kalau dengan amal perbuatan itu omong kosong. Ya. Terlepas itu dari dosa asal ataupun dosa perbuatan itu sendiri kan. Tapi yang jelas Yesus tidak pernah mengajarkan kepada muridnya bahwa syarat untuk mendapatkan surga baik Yesus tidak pernah mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan surga itu dengan cara penebusan dia di tiang salib, itu enggak ada. Dan Yesus juga enggak pernah mengajarkan bahwa dosa asal itu dia yang menebus, enggak ada. Apalagi kalau kita lihat kronologinya ketika Adam makan buah. Ya, itu Adam belum ngerti baik dan buruk. Karena yang namanya pengertian baik dan buruk itu masih ada di dalam buah tersebut. Jadi Adam nggak ngerti apa-apa. Terbukti Adam belum punya malu ketika dia telanjang, dia belum mengenal peradaban, ya kan. Nah, ketika orang yang tidak ngerti baik dan buruk, ketika diberi aturan, lalu dia melanggar, kok bisa dikatakan dosa? Anak-anak saja, anak-anak kita yang belum ngerti baik dan buruk, ya, ketika kita kasih aturan, kemudian anak itu melanggar, enggak kita hukum kok. Nah, maka sungguh keanehan ya, kalau ada orang yang belum ngerti baik dan buruk, lalu diberi peraturan, lalu dibiarkan begitu saja. Ya ini yang salah yang memberi aturan. Misalnya anak kita belum ngerti baik dan buruk, kita bilang kepada anak kita, nak, jangan naik ke atas kursi, nak, nanti jatuh. Lalu kita tinggal anak itu. Kemudian anak kita naik, jatuh dari kursi. Yang salah siapa? Anaknya atau bapaknya? Ini logika kita main di situ. Kalau Adam belum ngerti baik dan buruk, lalu diberi peraturan dan begitu saja dibiarkan, maka yang salah bukan Adam, Tuhannya yang salah. Kenapa tidak diawasi? Kan begitu. Negara saja, negara kita, anak-anak yang melakukan kenakalan itu belum bisa dituntut secara hukum. Ya, paling hanya sebagai pendidikan saja seperti itu. Apalagi ini Tuhan, masuk orang yang tidak ngerti baik dan buruk. Selamat malam. Bentar. Ya, orang yang belum ngerti baik dan buruk, diberi peraturan lalu melanggar, lalu diberi hukuman, dan hukuman itu terus menjalar kepada anak cucunya. Padahal kita tidak pernah tahu kapan Adam itu makan buah. Kecuali ketika Adam makan buah, ngomong sama anak cucunya, aku mau makan buah ini, boleh atau tidak. Lalu kita berkata boleh, barulah kita bisa kena getahnya. Kita tahu saja enggak kok diberi dosa turunan ini, ya enggak masuk akal begitu. Silakan Pak. Oke, begini ya. Anda tidak paham apa yang saya jelaskan itu sebenarnya. Dosa turunan atau dosa asal itu saya sudah definisikan tadi, terpisah hubungan manusia dengan Tuhannya, atau dengan kata lain, terpisahnya Adam dan Hawa yang semula di surga menjadi di bumi. Itulah dosa asal itu.
Nah, karena sudah terpisah manusia dengan Tuhannya, maka yang berkuasa atas manusia itu adalah pastilah iblis. Jadi karena terpisah, selama manusia itu di bumi ini, ajaran iblis yang diikuti dan diikuti oleh manusia. Kita bisa melihat dari mulai zaman Nabi Adam berketurunan sampai ke zaman Nabi Nuh. Mana ada manusia yang berkenan di mata Tuhan, kecuali hanya satu keluarga, yaitu dari keluarga Nuh. Semua ketika ada banjir air bah, binasa semua. Itu apa itu sebabnya? Itu kan karena dosa asal. Kecuali hanya satu-satunya dari keluarga Nabi Nuh. Itulah yang selamat. Kepada Nabi Nuh lah Tuhan berfirman agar membuat manusia, agar membuat bahtera, agar bisa, karena Tuhan sudah murka. Nah, dibinasakanlah, didatangkanlah air bah. Kan binasa semua manusia itu. Oke, nah, satu-satunya. Pak Anu nggak menanggapi apa yang saya nyatakan tadi. Dosa asal itu bisa terjadi, ya, anggaplah bisa terjadi, kalau Adam itu sudah ngerti baik dan buruk, diberi peraturan. Adam belum mengerti baik dan buruk pada waktu itu, Pak. Bagaimana mungkin dia bisa dikatakan berdosa? Orang gila itu ya, kalau kita misalnya kita arahkan, kita beri peraturan, tetap saja dia melanggar karena nggak ngerti baik dan buruk, tidak bisa membedakan itu, gitu loh. Adam posisinya saat itu belum ngerti baik dan buruk. Ketika diberi peraturan lalu dia melanggar, wajar. Namanya nggak bisa membedakan, oh ini baik, ini buruk, nggak bisa. Wajar kalau begitu, itu satu. Yang kedua, Adam yang melakukan kesalahan, kok anak cucunya yang kena. Kita nggak ikut makan nangkanya, kenapa kena getahnya, gitu loh. Jadi dosa asal ini bisa terjadi kalau Adam sudah ngerti baik dan buruk. Kecuali kalau dia sudah ngerti baik dan buruk, lalu kita lalu Tuhan memberi peraturan, terus Adam tetap melanggar, itu baru bisa dikatakan berdosa begitu. Monggo yang lainnya. Ya, saya tanggapi dulu Bang, sedikit. Ya. Terkait dengan ya kalimat-kalimat sesumbar yang memfitnah terhadap pencipta langit dan bumi, yang dikatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu segambar dengan makhluk. Ini perkataan yang menyebabkan langit hampir runtuh ini. Di dalam pengajaran para nabi ya, saya katakan para nabi karena itu tertulis dalam kitab Nefi milik Bani Israel. Yesaya 46 nomor 5, Yesaya 40 nomor 25. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Dijawab oleh orang Kristen, ya, saya samakan engkau dengan manusia. Yesaya 40 nomor 25, dengan siapa hendak kau samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Ini firman yang maha kudus. Kata Kristen, saya akan menyamakan kau dengan manusia. Ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat fasik, sehingga upahnya pasti di dalam neraka. Ya, Tuhan menantang, siapa yang hendak kau samakan aku sampai aku sama? Kristen menjawab, aku samakan kau dengan manusia. Manusia mati, manusia khilaf, manusia bersenggama, aku tidak. Kenapa kau samakan aku dengan manusia? Aku menciptakan, manusia tidak mampu menciptakan. Apanya yang kau samakan aku dengan manusia? Maka kedudukan orang-orang yang mendudukkan pencipta langit dan bumi serupa dan segambar dengan ciptaan, itu adalah kekal dalam api neraka. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan dosa asal. Ya, kalau kemudian dosa asal itu disebabkan karena kesalahan Adam, dan untuk ya, supaya dosa asal ini dihilangkan, maka Tuhan atau manusia harus menjadi korban di atas tiang salib. Tolong yang noise. Tolong yang noise. Jadi Tuhan mengambil rupa manusia untuk kemudian mati di atas tiang salib agar manusia tidak lagi memiliki dosa asal. Pertanyaannya kemudian,
akibat dari dosa akal itu adalah melahirkan manusia cenderung melakukan dosa. Ada potensi manusia jatuh ke dalam dosa. Itu akibat dosa asal menurut perspektif ajaran yang memfitnah Tuhan sama seperti manusia. Nah, ketika Yesus datang menghilangkan dosa asal, apakah manusia itu tidak cenderung lagi kepada kemaksiatan? Justru semakin setelah datang Yesus, Kristen semakin merajalela melakukan kesalahan, melakukan dosa yang luar biasa di atas muka bumi. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang salib dan seterusnya, pembantaian terhadap pemukiman-pemukiman Yudaism, itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sudah ditebus dosa asalnya, sudah dihapus, sudah ditutup keran untuk mereka melakukan dosa. Tapi faktanya, dosa asal itu tidak bisa lenyap dengan matinya Yesus di tiang salib. Kristen malah setiap hari makin beringas. Sesama pendeta dengan pastor saling buka aib di depan umum. Mana dosa asalnya yang ditebus? Nggak ada. Itu yang kedua. Jadi fitnahan ini harus dihapuskan. Tak boleh diteruskan. Memfitnah Tuhan segambar dengan ciptaan, itu adalah dosa. Upahnya neraka. Yang ketiga, dosa perbuatan Anda katakan akan diupah neraka. Saya katakan kalau itu betul dan Anda imani, maka seluruh orang Kristen akan dibakar di neraka. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Markus 9, nomor 49, bahwa semua Kristen akan digarami dengan api neraka. Camkan itu. Jadi poin ini ketika Anda mengatakan dosa perbuatan akan diupah dengan neraka, artinya semua Kristen akan digarami dengan api neraka kekal. Loh, kok bisa kayak begitu? Ya, karena perbuatan mereka kemudian tidak lagi mentaati perintah Tuhan. Semua ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bani Israel, yang dikatakan oleh Tuhan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan taat, engkau akan setia, engkau akan benar, engkau akan menjalankan semua ketetapan hukum-hukum dan aturan yang aku berikan kepada para nabi. Kristen muncul kemudian dengan dasar Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1, Galatia 3 nomor 13, apa yang dikatakan oleh pendiri Kristen? Dengan matinya Yesus di tiang salib menebus dosa kita, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat berserta segala hukum dan ketentuan yang ada di dalamnya. Berarti Kristen tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, yang dijadikan sebagai hukum oleh Tuhan. Tidak lagi. Artinya bahwa yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga, menurut penjelasan Bible yang diuraikan oleh guru saya tadi, Akhi Sugi, perbuatan manusia, amalan manusia, impak, sedekah, zakat, dan semuanya itulah yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga. Dan ini tidak berlaku lagi dalam Kristen. Gak ada lagi perbuatan baik di Kristen itu. Yang ada hanya ajaran kasih, ajaran kasih, ajaran kasih. Apa ajaran kasihnya itu? Ya, menjajah, bagi Indomie, mempengaruhi orang masuk ke Kristen, mendoktrin orang agar menyembah kepada Yesus. Itu yang mereka katakan ajaran kasih. Jadi tiga poin ini tolong dicamkan. Adalah orang yang akan kekal di neraka ketika dia menyamakan, menyetarakan, menganggap Tuhan pencipta dan bumi ini serupa dan segambar dengan ciptaannya. Kedua, dosa asal sudah ditebus. Faktanya, setiap hari kita melihat bagaimana penjara-penjara di luar negeri yang mayoritas Kristen dipenuhi oleh orang-orang Kristen. Ketiga, dosa perbuatan. Ya, di mana Yesus menerangkan bahkan di dalam kitab Wahyu, kalau kita melihat dengan jeli, Wahyu 20 nomor 12. Aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta penghakiman, lalu dibuka semua catatan-catatan kitab yang dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kitab yang menceritakan tentang proses kehidupan manusia dari sejak ia lahir sampai ia mati. Itu dibuka. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam catatan-catatan kitab-kitab tersebut. Ingat, ini dalil manusia akan dihakimi berdasarkan catatan amal perbuatan.
Artinya bahwa orang Kristen itu kalau dia mau benar, harus berlomba-lomba berbuat kebajikan, berbuat amal saleh, berbuat kebenaran, mengamalkan amalan saleh, dan memenuhi perintah Yesus. Perbanyaklah harta surga, karena harta surga tidak lekang dimakan oleh karat. Apa harta surga itu? Amal baik, amalan saleh. Bagaimana Kristen mau beramal saleh? Bagaimana Kristen mau beramal baik? Sementara poin-poin yang menyebabkan manusia jatuh kepada perbuatan baik sudah dibatalkan dengan matinya Tuhannya di atas tiang salib. Maka mereka bebas melenggang mau melakukan apa saja. Yang penting mereka meyakini Yesus itu adalah juru selamat yang menanggung dosa mereka. Ini Pak Pendeta Naibaho, tolong direnungkan 3 poin ini. Demikian. Baik Bang, ada satu klien saya lagi itu Bang, Pak Hadi mau bicara dari tadi udah WA saya. Boleh kan Bang, Pak Sugi? Izin? Ya silakan bicara. Silakan. Dari awal kita persilakan. Iya dia mau bantu Pak Naibaho. Silakan Pak Hadi. Baik, selamat pagi. Mohon izin Pak Naibaho ya. Jadi memang dari awal saya sudah simak. Cuma karena anak saya lagi rewel, saya udah bikin catatan-catatan tadi ayat-ayat yang mau saya sampaikan. Mohon izin Pak Naibaho. Pertama tadi di Yesaya 65 ayat 1, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa-bangsa yang memanggil aku. Di Keluaran 6 ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Di Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terus Matius 11 ayat 24, sebab telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang berkenan kepadanya, anak itu berkenan menyatakannya. Jadi tadi tentang Yesus, orang tidak akan bisa mengenal Yesus kalau Bapa tidak berkenan menyatakannya. Contohnya di Matius 16 ayat 13 sampai 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia? Murid-muridnya menjawab, ada yang berkata Elia, ada berkata Yesaya, ada berkata Yohanes, ada berkata salah satu dari para nabi. Tetapi menurutmu siapakah aku? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menjawab kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon, karena Bapakku yang di sorga berkenan menyatakan kepadamu. Jelas, Petrus bisa mengenal Yesus karena Bapa berkenan menyatakannya. Jadi siapapun kita yang di sini, terus terang, saya bukan teologi ya, mohon izin Pak Naibaho, mungkin Pak Naibaho adalah teologi ya, lebih memahami dari saya. Saya bikin analogi, saya ini dokter umum. Mungkin masyarakat akan kaget jika dokter bedah jantung membedah jantungnya, atau dokter bedah otak membedah otak. Secara logika umum, bagaimana dokter bisa membedah jantung atau membedah otak? Tetapi kalau saya dokter umum, saya bisa mengerti sedikit dan memahami. Tetapi kalau dia dokter jantung atau dokter beda otak, dia lebih paham. Jadi artinya saya mengenal kekristenan dulu di HKBP, sampai semester 3 Fakultas Kedokteran, saya hanya bergereja di HKBP. Pemahaman saya tentang Yesus dikatakan 0, hanya mengetahui sedikit saja. Tetapi ketika saya semester 3, kebetulan dosen saya itu penginjil, baru saya mengenal lahir kembali. 5 tahun saya di sana, ketika saya ditempatkan di daerah terpencil, saya tidak ada bergereja, karena gereja tidak diizinkan daerah terpencil, saya hanya sendiri, dan saya belajar sendiri, dan saya buka hati saya bertanya kepada Tuhan, siapakah Tuhan orang Kristen? Apakah Bapa? Apakah Anak? Apakah Roh Kudus? Sembari sampai beberapa
saat 3 tahun yang lalu saya ketemu sama Pak Jumah di Zoom ini dan WA Group, saya memang emosional karena saya merasa keyakinan saya dilecehkan, tetapi saya tidak bisa menjawab. Akhirnya seiring dengan waktu saya beberapa kali ikut Zoom, pemahaman saya mulai berkembang dengan diskusi-diskusi, emosional itu sudah saya singkirkan, maka tibalah hari ini saya menjelaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu. Di mana? Di sorga. Bapa itu adalah Allah, karena 1 Korintus 8 ayat 6 berkata hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan kepadanya lah kita hidup. Segala sesuatu berasal, termasuk Firman berasal dari Bapa. Roh Kudus juga berasal dari Bapa. Firman itu adalah perkataan Allah. Roh Kudus itu adalah nafas Allah. Jadi kalau mau mengatakan siapa Yesus, kalau bukan Bapa yang mau memperkenalkan, tidak mungkin mengenal Yesus. Gitu, garis bawahi. Matius 11 ayat 27. Kalau Bapa tidak berkenan memberitahu siapa Anak, mustahil orang bisa mengenal Anak. Dan tidak ada seorang pun mengetahui siapa Bapa, kecuali Anak dan orang yang berkenan kepada Anak. Jadi itu untuk kita garis bawahi, bahwa siapapun kita di sini, kalau bukan Bapa yang menyatakan siapa Yesus, tidak akan kenal siapa Yesus. Sebaliknya, kalau bukan Yesus yang menyatakan siapa Bapa, tidak akan bisa mengerti siapa itu Bapa, Anak itu juga. Jadi sepanjang saya ikuti debat-debat ini, tidak akan ketemu. Kemarin saya ada diskusi di grup, Roh Kudus menurut Islam adalah malaikat Jibril. Sementara Roh Kudus menurut Yesus, menurut Bible adalah napas Allah atau Allah itu sendiri. Karena di sorga itu Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu. Sama seperti saya Adi. Adi memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Satu, walaupun tidak, tapi satu. Seperti itulah kira-kira analogi untuk ketiganya ya. Bukan analogi mau dibahas di tempat ini. Jadi tentang dari situ, Yesus itu adalah Firman yang telah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Dan sepanjang grup saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu disembah. Yesus pun tidak mengatakan bahwa Yesus mau disembah. Jadi harus digarisbawahi di Matius 11 ayat 27, tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan saya ulang, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan orang yang berkenan kepada Anak itu, berkenan dinyatakan. Itu tadi yang saya simak. Terus mengenai Pak Suki tentang Adam tadi, sebenarnya Adam, ini persepsi kita berbeda. Di Al-Quran, bahwa Taman Eden itu di sorga. Sementara di Bible, Taman Eden itu bukan di sorga. Jadi persepsi yang salah, persepsi yang berbeda, kalau dipaksakan sama, tentu tidak akan bisa. Karena Quran menyatakan bahwa Taman Eden itu di sorga. Sementara Bible mengatakan di bumi. Karena kenapa? Karena tertulis di Kejadian 2 ayat 7, Allah menciptakan manusia, baru menciptakan Taman Eden. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di ayat 8 selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Jadi artinya manusia dulu diciptakan, baru Taman Eden ada. Jadi kalau Taman Eden itu sorga menurut Al-Quran, berarti Adam duluan dicipta dari debu tanah. Tapi sebelum Adam dicipta, tentu tanah dulu dicipta. Makanya Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang pertama. Jadi di Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu Kejadian 2 ayat 7. Di 8-nya selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Nah, jadi langit dan bumi diciptakan,
manusia diciptakan, baru Taman Eden. Logikanya, sorga diciptakan setelah langit bumi ada, setelah Adam ada, baru Taman Eden dibuat. Itu menurut Bibel. Tetapi menurut kalau Taman Eden itu sorga, berarti menurut Bibel langit bumi duluan, Adam dulu, kemudian baru Taman Eden. Nah, di sini perbedaannya. Jadi karena perbedaan ini kita tidak akan mungkin sama dan tidak akan mungkin ketemu sampai kapanpun itu, Pak Sugi. Terus tentang hidup yang sempurna, Pak Sugi tadi saya buat yang sempurna yang dibilang itu kan, jika kamu mau sempurna, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi ini perkataan Yesus kepada orang muda yang kaya, semua hukum Taurat sudah dilakukan. Dan Yesus tahu bahwa hukum Taurat tidak akan menyelamatkan. Tidak ada tertulis oleh hukum Taurat orang bisa masuk surga. Kalau hukum Taurat bisa menyelamatkan masuk surga, Yesus tidak akan mungkin jadi turun ke bumi. Firman yang adalah perkataan Tuhan, yang adalah Tuhan itu sendiri, tidak mungkin jadi manusia menyelamatkan manusia. Kalau memang hukum Taurat sudah bisa masuk surga, cukup. Ya, saya kira sudah cukup itu, Pak Dokter. Udah panjang, silakan. Biar nggak melebar kemana-mana. Oke, saya komentari ya supaya saya tidak lupa. Pak Dokter mengomentari saya tentang Adam itu. Saya nggak mempermasalahkan perbedaan di situ ya. Yang saya permasalahkan itu ketika Adam itu diberi larangan itu, dia sudah tahu baik dan buruk atau belum. Bukan masalah penciptaannya. Saya nggak berbicara masalah penciptaan Taman Eden itu di surga atau di bumi. Itu nggak saya nggak menyentuh ke sana sebenarnya. Yang saya sentuh itu ya masalah Adam itu sudah tahu baik dan buruk atau belum ketika diberi peraturan itu. Itu yang saya permasalahkan, Pak. Ada salah komentar di sini. Kemudian baik, saya jawab. Bentar, Pak. Bentar, saya lanjutkan dulu. Kemudian mengenai Lukas 18 ayat 18 itu, Anda tadi mengatakan kalau hukum Taurat sudah cukup, ya untuk apa Yesus datang ke dunia? Justru Yesus datang ke dunia itu untuk meluruskan kembali aturan-aturan Taurat yang telah dipelajari oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, ya kan? Makanya bukti bahwa Yesus itu mensyaratkan supaya masuk surga itu dengan cara menjalankan hukum Taurat. Yesus berkata begini, ya, dari ayat 17 sampai ayat 20 Matius 5, ya, sampai ayat 17 sampai ayat 20 itu justru Yesus menekankan pelaksanaan hukum Taurat di situ. Diakhiri dengan kata-kata apa? Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, ya, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Yesus juga berpesan kepada muridnya di dalam Matius 23 ayat 2, ya. Pergilah kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ini pakai kata-kata saya aja ya. Ikuti segala yang diajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang diperintahkan, yang dikerjakannya. Noise. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak menjalankan. Pun mengajarkan bahwa syarat masuk surga dengan cara dia disalib untuk menebus dosa manusia. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa di surga apa? Perjanjian lama dibaca. Aturan-aturan Tuhan ada semua di situ. Artinya Yesus tetap mensyaratkan supaya masuk surga ikuti hukum Taurat. Begitu, silakan. Baik, jadi karena terlalu banyak Matius 7 ayat, langsung aja yang terakhir supaya saya ingat. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak
Bapakku yang di sorga. Apa itu kehendak Bapa? Di Yohanes 6 ayat 40, kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa ya. Terus di Kejadian 3 ayat 3, bahwa Allah berfirman kepada Adam sama Hawa, saya bacakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi setelah mereka memakan membuah itu, akhirnya mereka diusir dari taman itu. Jadi kalau taman itu sorga, menurut Al-Quran, mereka diusir dari sorga. Ya, jadi akibat mereka diusir dari sorga, Adam dan Hawa dan semua keturunannya sudah diusir dari sorga. Supaya kembali kepada sorga, itulah tujuannya ada kitab suci. Sekarang manusia itu sudah berada di bumi karena diusir dari sorga. Itu menurut versi Al-Quran. Ya, karena Taman Eden menurut Al-Quran adalah sorga, berarti Adam dan Hawa diusir dari sorga. Sekarang keturunan Adam sekarang sudah di bumi, nggak di sorga lagi. Tujuan kitab suci kan supaya kembali ke sorga. Ya, itu. Terus apalagi yang mau disampaikan tadi? Tentang ayat-ayat tadi, sebenarnya tidak seorang pun bisa mengerti firman Tuhan kalau Yesus tidak membuka pikirannya. Sama seperti analogi saya tadi. Bedah jantung. Jantung dibedah atau beda otak. Otak kepala ini dibedah. Secara logika tidak akan mungkin. Tetapi bagi orang yang mengerti seperti dokter, orang medis, bisa mengerti. Akhirnya kami dokter yang bisa mengerti menerjemahkan kepada pasien. Setelah kami terjemahkan, kami terangkan, baru mereka bisa mengerti. Baik. Tetapi sebelum ada penjelasan, mustahil kalau bedah di jantung, ya matilah kalau jantungnya udah dipotong. Kalau kepala dipotong, seperti itu analogi saya. Ya, silakan. Oke. Saya ingin mengomentari pernyataan Anda di dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya apa di sini? Apakah percaya Yesus sebagai Tuhan? Di mana Yesus menyatakannya? Justru supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal, harus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Jelas sekali itu dinyatakan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka mengaku bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi percaya di sini, percaya Yesus sebagai utusan baru bisa masuk surga. Tapi kalau percaya Yesus sebagai Tuhan nggak ada ayatnya. Kemudian mengenai pernyataan Petrus bahwa Yesus itu Mesias. Kami setuju dan sepakat mengaminkan. Makanya kita menyebut Yesus dengan sebutan Isa alaihi salam, ya, Isa al-Masih, sama itu al-Masih, Kristus, Mesias, sama dari kata-kata yang sama, dari kata masaha yang artinya mengurapi, dalam bahasa Yunani jadi Kristos, ya, orang Indonesia menyebutnya Kristus, Mesias. Kita mengaminkan. Tapi apakah Mesias di sini menurut pengertian Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia atau Tuhan itu sendiri? Ternyata tidak. Karena Isa itu adalah orang Yahudi, tentu kita memahami Mesias yang dimaksud Yesus, dimaksud Petrus adalah berdasarkan pendapat orang Yahudi. Ternyata Mesias menurut mereka adalah seorang raja yang diurapi, yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi. Seperti itu, bukan Tuhan. Orang Yahudi nggak pernah memahami bahwa Mesias itu adalah Tuhan yang jadi manusia seperti yang dikabarkan kepada kita orang-orang Kristen itu. Kemudian mengenai kita nggak mengerti kitab suci dari mana? Dibilang saya nggak tahu, padahal saya nggak menafsir pakai otak saya. Saya tafsir ayat pakai ayat. Ayatnya menjelaskan seperti itu. Ketika Anda mengatakan bahwa kalau hukum Taurat itu bisa menjadi syarat untuk masuk surga, Yesus tidak akan datang ke dunia. Nah, Yesus nggak pernah menyatakan bahwa dia datang ke dunia untuk disalib untuk
menebus dosa manusia sehingga manusia itu masuk surga. Yesus nggak mengajarkan itu. Justru yang diajarkan Yesus tetap taat kepada hukum-hukum Taurat. Ya, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat dan kitab para nabi tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semua terjadi. Apa yang terjadi? Kiamat itu tadi, jangan dilarikan kemana-mana, ya, hingga semuanya terjadi. Siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, dia tidak akan menduduki kerajaan surga, ya. Dan barang siapa mengajarkan menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Itu bukti bahwa hukum Taurat bisa menempatkan manusia di dalam kerajaan Allah yang tertinggi. Di ayat 20-nya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga, kata Yesus. Ternyata bagaimana kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat? Ya, keagamaan mereka seperti apa? Keagamaan mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Mengajarkan saja, tidak menjalankan, menurut Yesus tidak bisa masuk surga. Apalagi menentang, melenyapkan, tidak mau menjalankan hukum Taurat. Tidak mungkin bisa masuk surga. Karena yang mengajarkan itu Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib untuk meniadakan, membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 15 itu. Begitu. Silakan Bang Jumah kalau mau nanggapin. Sebentar, saya coba Pak Sugi. Pak Sugi sebentar. Padi. Izin Gurunda dulu dong gantian. Ya. Sedikit gitu. Gurunda, lanjut. Bang Jumah. Bentar, masih ke mute lagi Jumah. Iya, sorry. Ya. Jadi gini. Kedengaran kan suara saya? Enggak. Pakai toa, Bang. Baik. Jadi di awal tadi Pak Dokter mengatakan sesuatu yang sebenarnya harus Pak Dokter imani. Mengambil Matius 16 nomor 16. Bentar, mohon izin chatnya jangan disable dong. Aku mau komen di situ. Iya, silakan. Tapi jangan jangan provokatif ya kalau nulis chat. Emangnya aku suka provokatif apa? Enggak, ada yang seperti itu. Gitu. Aku suka opera. Habis ini boleh Bang Adey, boleh habis Pak Dokter Bang Adey silakan. Jadi gini, kalau Pak Dokter mengatakan Matius 16 nomor 16, harusnya Pak Dokter percaya perkataan Yesus. Kok jadi percaya kepada Paulus? Kan Matius 16 nomor 16 yang mengatakan bahwa dia Mesias adalah Yesus. Yang mengatakan dirinya adalah anak Tuhan kan Yesus. Kenapa Bapak nggak percaya? Ayolah, percaya kepada Yesus. Yesus itu anak Tuhan. Apa anak Tuhan itu? Menurut perspektif orang Yahudi, orang yang disebut anak Tuhan adalah orang yang soleh, orang yang intim, kekasih Allah, orang yang taat, hamba yang taat, patuh, setia terhadap perintah Tuhannya. Itu yang disebut sebagai anak Tuhan. Kalau Yesus anak Tuhan berarti dia adalah hamba Tuhan yang taat, orang yang soleh. Kalau Yesus Mesias berarti dia adalah nabi, orang yang ditasbihkan, orang yang diurapin, orang yang diberi kedudukan satu level di atas manusia biasa. Artinya dia utusan Tuhan, orang spesial kalau dia adalah Mesias. Kenapa Anda tidak percaya? Wahai Pak Adi, tolonglah, percayalah kepada Yesus. Poin percaya kepada Yesus itu, seperti yang diuraikan oleh guru saya, itu adalah kehendak Bapa. Harus percaya kepada dia. Nah, kata Yesus dalam Yohanes 14, siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau Bapa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, maka Bapa akan terlihat sebagai seorang Muslim. Tapi selama ini Anda menjadi Kristen. Yesus tidak pernah menteori dan mempraktekkan itu. Kemudian, ketika saudara saya mengatakan, tidak ada yang mengenal Bapa selain anak, dan tidak ada yang mengenal anak selain Bapa, atau apalah yang Anda doktrinkan tadi. Pak, saya katakan kepada Anda, satu hal itu bisa benar. Tidak ada yang mengenal Bapa selain anak. Satu hal itu mungkin benar. Mungkin juga salah. Apa poin benarnya? Karena yang disebut anak itu adalah orang-orang yang dekat kepada Bapa.
Siapa mereka? Abraham, Adam, Samuel, Yesaya, kemudian Musa, Salomo, Daud. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka lah yang mengenal Bapa itu. Mereka yang mengajarkan tentang Bapa itu. Bukan berarti cuman Yesus. Anak Tuhan itu banyak. Kekasih Allah itu banyak. Orang-orang terdekat Allah itu banyak. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda mengatakan bahwa tiada yang mengenal Bapa selain daripada anak, artinya hanya Yesus, itu bohong. Itu dusta, itu menyesatkan. Kenapa? Musa dengan Tuhannya ya saling cakap-cakapan. Abraham saling tegur sapa dengan Tuhannya. Adam main peta umpet dengan Tuhannya. Jadi jangan Anda mengatakan hanya Yesus yang mengenal. Jangan. Dusta itu Pak, itu menyesatkan. Jadi kalau Bapak mengaku saya belajar sendiri, oh itu berarti Bapak sudah membuka rahasia Bapak. Bapak tidak terpelajar dengan Bible. Mau belajar boleh dengan saya atau dengan Ahi Sugi. Demikian. Silakan Bapak. Baik, saya jawab dulu. Saya mau ada kebaktian ya. Oke? Halo? Ya, lanjut tadi. Ya, lanjut. Jadi gini. Jadi saya sudah memaparkan dari Matius 11 ayat 27 tadi bahwa tidak ada Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang berkenan kepadanya, anak itu berkenan menyatakan. Jadi tadi di Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu di Yohanes 17 ayat 3 ditampilkan Pak Sugi tadi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Engkau atau Bapa, itulah hidup kekal. Siapa yang mengenal Bapa? Hanya Yesus yang bisa mengenal Bapa. Kalau bukan Yesus, tidak akan bisa kenal Bapa. Pak Sugi, buku-buku kedokteran itu banyak di Gramedia, di Google. Silakan Bapak belajar. Saya tantang Bapak. Apakah Bapak bisa jadi dokter hanya membaca buku-buku Gramedia atau Google? Ini pertanyaan saya kepada kita semua. Hanya membaca buku-buku yang ada di Gramedia tentang kedokteran, yang ada di Google tentang kedokteran, apakah dia bisa menjadi seorang dokter? Tentu tidak. Harus ada yang membimbing, harus ada yang mengajari, dan harus ada lembaga yang memberikan lisensi untuk bisa dia menjadi seorang, untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Yesus. Tidak cukup hanya membaca, tidak cukup hanya mengetahui. Buktinya orang kaya yang ada berhadapan dengan Yesus, semua sudah saya lakukan. Hukum Taurat, jangan mencuri, jangan memburu, jangan membinasakan. Ternyata nggak cukup untuk sempurna. Jadi inilah yang saya sampaikan, mengetahui banyak ayat bukan jaminan masuk surga. Mohon izin Pak Naibaho untuk dilanjutkan, karena Pak Naibaho orang teologi. Saya 5 tahun di karismatik, aku beberapa kali seminar tentang Alkitab, saya bisa gitu. Jadi tentang pengetahuan saya banyak pengetahuan. Tetapi setelah Zoom ini, saya lebih mengatakan itu. Jadi Pak Sugi, silakan belajar ilmu kedokteran, bacalah di Google, dan Bapak mulai hari ini jadi dokter kalau memang bisa. Sekian. Mohon izin Pak, tapi saya dulu Pak Juma karena saya mau kebaktian. Silakan Pak Juma. Bapak mengatakan silakan baca buku kedokteran, apakah kemudian Anda bisa menjadi dokter? Pernyataan yang sama. Silakan Anda membaca buku terjemah yang tidak jelas asal-usulnya, apakah kemudian Anda bisa menjadi orang benar? Itu pernyataan saya, Pak. Hanya dengan dasar buku terjemah, Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan. Itu nggak mungkin. Sama, kalau Ahi Sugi
membaca buku kedokteran lalu mengaku sebagai dokter. Itu hoaks. Saya juga katakan Anda mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, hoaks 12 derajat. Tidak bisa. Anda kudu harus menjadi orang Ibrani. Anda kudu harus ngerti bahasa Aramaik. Harus ngerti bahasa Ibrani. Harus paham tentang konsep Mesias. Harus ngerti tentang akidah Yahudi dan Yesus. Baru boleh mengaku sebagai pengikut. Kalau hanya model ibadah kebaktian sekali seminggu nyembah kepada manusia, ngaku sebagai anak Tuhan, mimpi itu Pak Dokter, mimpi. Layaknya Anda mengatakan guru saya sebagai orang pemimpi kalau dia baca buku kedokteran lalu ngaku dokter. Saya katakan kepada Bapak, dengan modal terjemah, buku terjemah yang tidak pernah ada legalitas dari Yesus, yang tidak pernah disahkan oleh Yesus, Anda mengaku sebagai pengikut, Bapak mending pulang ke rumah, cebok air 1 sendok. Itu lebih bermanfaat. Silakan yang lain. Baik, saya jawab, Bos. Saya belum apa. Jadi, saya sudah terjemahkan tadi, saya katakan perkataan Yesus, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kami orang-orang yang percaya telah dibawa keluar untuk mengikutinya, untuk mengikuti Yesus, maka sampai sekarang kami setia. Dan sekalipun kami tidak membaca kitab aslinya, bahwa Roh Kudus yang sudah dicurahkan, ini kan kenaikan sekarang, 10 hari kemudian akan pencurahan Roh Kudus. Itu apanya yang mau diperingati, maka Roh Kudus itu yang menerjemahkan kepada kami yang percaya. Jadi kalau dia belum dilahirkan kembali, belum dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan masuk kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 5. Jadi itu aja Pak Juma, pemahaman tentang karena saya mau kebaktian. Ada Pak Jene Baho, silakan Pak Jene Baho. Kenapa Pak? Silakan, karena saya mau kebaktian ini Pak. Silakan saya dengar. Ya, kita ingin mengenal, benar Pak. Kita ingin mengenal Yesus. Yesus sudah tidak ada. Tentu yang ada ya sama-sama yang kita baca. Anda baca Bible, saya baca Bible. Nah, yang jadi permasalahan Anda memahami Bible pakai dogma, saya memahami Bible pakai akal sehat. Makanya ketika orang kaya tadi sudah menjalankan hukum Taurat, ya semuanya sudah dilakukan sejak masa mudaku, dijawab oleh Yesus kurang satu lagi. Nah, ini yang saya pertanyakan kepada Anda, kurang satu lagi di sini apa? Apakah percaya Yesus disalib untuk menebus manusia? Ternyata tidak. Apa? Tetap perbuatan baik yang dianjurkan Yesus. Apa itu? Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Saya tidak menafsir. Memang begitu bunyi ayatnya. Di mana salahnya saya kalau mengutip ayat itu? Ya kan? Justru yang saya ingin tanyakan kepada orang-orang yang ngaku ahli Bible, di mana Yesus menjamin masuk surga dengan cara mati disalib? Itu belum ada yang bisa jawab sampai sekarang. Padahal ngaku pintar soal Bible. Udah itu saja jawaban saya. Baik. Jadi sebenarnya mau kebaktian jadi saya. Pamit nih Pak Adi nih. Besok saya ceritakan. Kita jadi apa? Kalau kita satu ayat tampilkan, tuntas bahwa Yesus mengatakan kepada orang kaya, juallah seluruh hartamu itu bukan perintah hukum Taurat. Ya, bukan. Nggak ada di hukum Taurat bahwa juallah kalau nyembah Yesus betul, perintah betul. Taurat nggak? Bentar lagi. Betul, itu bukan hukum Taurat. Kan sudah saya bilang tadi, hukum Taurat sudah dia jalankan sejak masa mudanya. Tapi menurut Yesus kurang satu lagi. Apa itu? Jual hartamu, kasihkan si miskin. Bukan percaya aku disalib untuk menebus dosa manusia, kamu masuk surga. Enggak. Justru tetap perbuatan baik. Gitu loh maksud saya itu, Pak. Baik, jadi sebenarnya yang mau menyelamatkan itu bukan perbuatan baik, tetapi kasih karunia-Nya. Ya, bukan karena perbuatan. Ya, tapi kasih karunia didapatkan dengan cara apa, Pak Dokter? Perbuatan baik. Ya karena cara percaya Yesus disalib, enggak. Sama seperti ini. Saya ini menjadi warga negara Indonesia bukan karena saya baik, karena saya warga negara Indonesia, tapi karena saya lahir besar di Indonesia. Saya menjadi warga negara. Itu. Jadi kami yang percaya kepada Yesus yang telah dilahirkan kembali itu menjadi warga negara surga. Oke. Baik, mohon maaf, aku mau jadi, mau kebaktian Pak ya. Mohon maaf, ada Pak Jene Baho. Pak Adi, saya titip tema. Dokter, dengan dokter sedikit, saya bertanya sama Dokter Adi. Pak Dokter, aku mau kebaktian ini.
Apa next time ya. Makanya Ya, bilang next saya time lebih saya enak jam titip kecil. tema untuk Pak Dokter. Siap. Kata sama Pak Apa Dion. sih Siap. indikasi percaya kepada Yesus itu? Ya. Percaya saya sama seperti ini Pak Juma. Percaya ada sirkus. Kita nonton sirkus, ada orang berjalan di atas tali. Ya, terlihat kan? Jadi kalau kita percaya, pemain sirkus bilang, mari kalau kau percaya ikut saya jalan. Berku gendong jalan di atas tali. Kalau kita mau, itulah percaya. Ya, itu Kalau kita makanya mau jalan. Tapi kalau dia kita akan bahas. Kita hanya melihat kategori percaya kepada Yesus itu dia berjalan di apa atas tali. gitu. Kita percaya melihat di atas tali, kita percaya. Tapi ketika diajak, mari saya gendong kamu berjalan, mau nggak? Kalau mau, itulah percaya. Anda tidak melihat orang yang jalan di atas tali itu, tapi Anda percaya. Dia mengatakan orang itu berjalan di atas air adalah orang lain. Maksud saya, ini analogi saya, ada sirkus, orang berjalan di atas tali, kita lihat langsung. Maka orang yang kalau berjalan Anda di atas lihat, tali nggak apa-apa. mengajak. Ya, berarti Anda percaya. Anda percaya karena Anda melihat, kan gitu. Bukan, mau nggak kuajak? Nah, Yesus jangankan melihat, mendengarkan ucapan Yesus saja tidak. Analogi saya belum selesai, udah dipotong. Kita nonton sirkus ini, Pak Juma. Kita nonton saya sirkus, paham, Pak Dokter. ada orang berjalan di atas tali, kita nonton. Maka orang yang berjalan di atas tali itu mengajak, mau nggak jalan-jalan saya gendong kamu di atas tali? Kalau kita mau, itulah percaya. Itulah percaya. Ya. Mohon maaf Pak, saya mau kebaktian ya. Sorry. Ya, mari. Justru itu yang akan kita bahas nanti. Nanti Ya, saya seruan Yesus percaya kepada dia itu seperti apa? Nyembah dia atau kayak mana? Nanti kita bahas, Pak Dokter. Oke, mohon izin ya. Jatuh sama Pak Jion nanti. Sama Pak Jion. Gitulah. Aja. Itu Bang Ade ingin bicara dari tadi loh. Kita kasih kesempatan Bang Ade. Monggo Bang Ade. Bang Ade, monggo. Ya, kalau saya Agung loh. Halo Mas Sugi. Terima kasih. Bang Ade. Terima kasih dulu. Saya terima kasih sudah dikasih kesempatan ya. Saya sedikit aja, kalau ditahan-tahan nanti kan jadi jerawat, nggak enak buat saya gitu loh. Jadi gini. Jangan lupa belangkonnya, Bang. Oke, siap. Bang Zuma, aku mau bertanya boleh? Nanti Bang Ade dulu. Tunggu. Saya dulu. Lanjutkan. Nanti paling ujung. Oke, gini. Silakan, Bang Ade. Gini. Ketika tadi kan ada yang membahas tentang 1 Korintus 8 ayat 6 ya, bahwa segala sesuatu hanya ada satu Allah saja gitu kan. Itu kan dari Bapa gitu kan. Semua berasal dari Bapa, sesuatu semua berasal dari Bapa. Nah, di sini aja sudah menohok Kristen gitu loh. Menohoknya dari mana? Kalau memang semua berasal dari Bapa, kan Yesus kan berasal dari Bapa. Itu sebagai objek bukan sebagai subjek. Kenapa Anda tidak menyembah subjek kok menyembah objek? Nah, itu kesalahanmu gitu loh. Anda membawakan ayat yang mendukung keimanan kami. Bukan Anda membawakan ayat menentang keimanan kami. Justru Anda membawakan ayat di dalam Bible Anda itu mendukung keimanan kami. Itu ayat Anda berpihak kepada kami. Yang kami hanya menyembah Tuhannya Yesus, bukan Tuhan Yesus, ya. Tuhannya Yesus. Karena Yesus sendiri kan, kalau kita merujuk kepada 1 Korintus 8 ayat 6, di situ Yesus mempunyai Tuhan karena Yesus berasal dari Bapa itu sendiri, dari sang subjek itu sendiri. Begitu ya. Kalau membahas tentang dosa waris, aduh enak banget tadi, blunder banget tadi. Aduh, silakan yang lain. Udah dijawab itu pertanyaan saya. Bang Ade, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Dokter. Iya, penjelasannya nggak nyangkut dengan apa yang saya permasalahkan, Mas Agung. Malah dia membicarakan antara surga Islam dan Kristen, nggak nyambung. Kita nggak bahas itu. Iya sih. Coba Gung. Coba gini Gung. Ini Agung ini biasanya lawan aku ya. Gini ya. Coba Gung, kamu buka 1 Korintus 8 ayat 6 Gung. Kamu berani nggak bacakan keseluruhannya ayat itu? 1 Korintus. Coba bacakan di depan, sekarang di depan para muslim ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Coba kamu bacakan. Meskipun berani banyak Allah baik di surga. 1 Korintus 6. Aku aja hafal ngomong itu. Meskipun banyak Allah baik di surga maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Lanjut. Itu dia. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6 coba. Aduh, berani nggak bacakan? Silakan Agung sendiri yang bacakan deh.
Atau saya yang bacakan? Iya benar, 1 Korintus 8 ayat 6. Sebentar. Saya bacakan nih 1 Korintus 8 ayat 6 ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari suatu dan untuk Dia. Dari awal Kita lah, hidup dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu yang telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Nah, kamu baca ayat sebelumnya tuh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Allah di situ berarti yang harus disembah, ya, yaitu Bapa. Nah, Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, ya. Berarti Bapa, berarti sang subjek, ya. Dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Coba kamu lihat dulu sang subjeknya siapa? Kan Bapa di situ. Kecuali kalau kamu memahami kayak Yohanes, terserah. Tapi harus baca dari atasnya. Coba kamu baca atasnya ya. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ya. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah ini konteksnya di sini nih, di ayat 5 ini. Ketika kamu menuhankan Yesus, berarti kamu menuhankan Tuhan yang banyak, gitu. Karena sebelum kamu memahami Yesus itu Tuhan, ya manusia yang jadi Tuhan, itu sudah banyak orang-orang Yunani yang menghancurkan tembok ratapan yang sekarang diratapi oleh Yudaism, ya, oleh orang-orang Romawi, itu penyembah manusia yang jadi Tuhan, gitu loh. Nah, kamu sama dengan mereka yang menyembah, yang mengatakan bahwa Tuhan itu manusia. Ayo, gimana? Silakan. Ya, menurut saya di dalam Alkitab itu jelas ya, di dalam Yohanes 30, dalam Yohanes ini sangat populer ya. Oke. Yohanes, di dalam Yohanes disebutkan aku dan Bapa adalah satu. Berani nggak? Oke. Kamu jangan memotong-motong ayat di situ. Yohanes seberapa tadi? Yohanes baca dari ayat 23 Gong sampai ayat 35 kalau mau tahu konteksnya itu. Ayo, berani nggak kamu berani? Jangan dipotong aku dan Bapa adalah satu. Itu yang menjadi klaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan dipotong-potong. Itu ayatmu loh. Jadi kamu baca ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Berani nggak konteksnya? Ayat 22 itu dibaca. Yohanes berapa? Saya bacakan. Serabi Salomo itu. Yohanes 10:30 ya? Ya. Oke, saya bacakan Yohanes 10:30. Dari ayat 22 itu, Bang. Baca sampai ayat 36. Oke. Biar paham maksudnya. Ini Agung lawannya saya ini. Ada meme bos, teman-teman. Ada meme bos kan. Oke. Ya, mumpung lagi free lah. Santai-santai saja. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapa. Nah, kamu juga harus memahami ayat ini. Bapakku, ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun termasuk dirinya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melimpari Yesus, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah yang diantaranya menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya, orang-orang Yahudi itu bukan karena sesuatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat, ya, menghujat ilah, dan engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan ilah. Kata Yesus nih, ya. Stop, kata Bang Ade, Yesus stop. Ya. Stop. Itu satu apa, Bang Ade?
Satu apa? Aku dan Bapak adalah Berarti- satu apa itu maksudnya? Satu ajaran. Agung, Tidakkah ada tertulis? Ya, nih. bentar, dengar Agung ini. dulu ditanya. Satu apa, Agung? Silakan, Gung. Aku dan Bapa adalah satu. Ayatnya menjelaskan adalah sifat dari Bapa sendiri, ya. Karena tadi Pak Dokter tadi menyebutkan Bapa adalah Tuhan sendiri, sedangkan Yesus adalah Firman, dan Roh Kudus adalah Bapa hembusan lebih napasnya sendiri. Enggak, Gung, gini, Gung. Bapak lebih besar daripada aku, ya. Oke lah, kita anggap nih. Kita anggap bahwa Yesus itu badannya besar seperti Tyson, ya. Ya. Nah, kalau bapaknya sebesar apa? Kamu pahami dulu di situ. Berarti Yesus di situ kecil gitu loh. Karena statement dia, Bapak lebih besar dari siapapun, termasuk dirinya. Kalau kamu memahami bahwa Bapa Yesus itu besar, sebesar apa pada saat Yesus itu? Saya yakin sama bapak gue aja lebih besar badan bapak gue ketika bapak gue bujangan. Ya. Nah, di sini kamu harus memahami, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Dengan indikasi bahwa pada saat itu juga ada yang disebut Allah. Salah satu contoh. Ya. Musa juga disebut Allah. Disebut Elohim. Aku akan menjadikan Elohim gitu kan, untuk apa? Untuk Firaun dan Harun sebagai nabimu. Nah, ini jelas kalau kamu menganggap bahwa Tuhan yang jadi manusia, Elohim yang jadi manusia, kenapa tidak menuhankan Musa? Yang jelas-jelas ada ayatnya. Notabene ada ayatnya. Musa itu siapa? Gitu loh, Gung. Musa Gimana? hanya nabi. Musa itu siapa? Musa Musa hanya itu nabi. Allah, Gung. Musa itu disebut Allah itu. Mau tahu ayatnya? Kemarin 7 ayat 1, baca baik-baik di situ. Musa itu dijadikan Allah, makanya Allah di situ, ya, baik Yesus atau Musa itu bukan Allah sang pencipta, tapi sebagai sang penyampai firman. Makanya di ayat 35-nya itu Yesus berkata apa? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Artinya orang yang menyampaikan firman itu disebut Allah. Musa disebut Allah karena dia menyampaikan firman kepada Firaun. Yesus disebut Allah karena dia juga menyampaikan firman kepada orang Yahudi. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 14, segala firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima. Tetapi dunia membenci mereka karena mereka bukan berasal dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Yesus penyampai firman, Musa penyampai firman, maka wajar kalau mereka disebut Allah. Begitu, Gong. Lanjut, guruku, Aki Juma, mana? Silakan Bang Juma, aku udah puas deh. Silakan. Mungkin yang Ada meme bos. Meme bos. Dilanjut sama Pak Jene Bahu tadi itu loh. ya itu bagus tuh pemahamannya. Aku Monggo sedikit. Pak Jene Bahu, silakan gimana komentar Anda? Oke, memang kalau Anda tadi mengutip dari kitab Musa, dia Tuhan, itu ada tertulis, tetapi bukan Tuhan, tetapi seperti Tuhan. Itulah yang dijelaskan kepada Musa ketika dia memperoleh perintah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, dia memang disebut seolah-olah seperti Tuhan. Dan saudaranya, siapa itu? Satu saudaranya itu Harun, dia seolah-olah sebagai nabi. Jadi di dalam pelaksanaan tugas membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Musa lah di situ bertindak sebagai Tuhan, dan saudaranya Abraham lah Harun lah yang semacam perdana menterinya yang berbicara, sebab dia memang ahli di dalam berbicara. Jadi itu tidak salah. Berbeda dengan yang Anda kutip di kitab Yohanes 17
penyampai firman. Firman itu siapa sebenarnya? Itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, firman itu sudah disampaikan oleh Yesus sendiri kepada para rasulnya. Itu Yohanes 17 itu adalah doanya Yesus ketika Yesus menjalankan misi selamat di muka bumi. Nah, doanya itulah didoakan, mendoakan para rasul. Jadi berbeda, tidak sama tentang Yesus. Musa disebut Allah di kitab di kitab Perjanjian Lama dengan firman yang ada di dalam kitab Yohanes 17 itu. Jadi jangan disamakan itu, pahami maknanya. Jadi justru gini Pak Naibo, sebentar. Justru gini ya. Ini perkataan Yesus sendiri nih di Yohanes 10 ayat 34 nih ya. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Ini merujuk kepada Musa ya, yang dikatakan oleh Tuhan itu oleh Allah Bapa itu sebagai Elohim ya, buat Firaun dan Harun sebagai nabinya. Justru itu Yesus sendiri. Nah, kalau saya menuntut Anda pemahaman Anda dari mana? Kalau saya kan dari Yesus sendiri. Silakan Anda baca di Yohanes 10 ayat 34 ya. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu ya, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Ini konteksnya bagaimana? Makanya ketika Yesus mengucapkan statement seperti itu ketika dilempari, dia mempunyai dasar di dalam Taurat. Nah, sekarang saya tanya, dasar Anda dari mana? Sedangkan itu kan dasar Yesus. Oke, saya jawab ya. Anda mengutip dari kitab Yohanes 10 itu. Di situ tertulis atau perdebatan Yesus dengan orang-orang ahli Taurat atau orang Yahudi. Yeah. Tidakkah engkau membaca kitab Tauratmu, sebab aku telah berfirman kepada Musa, tetapi engkau tidak percaya. Itu tertulis di kitab Yohanes itu. Juga tertulis di dalam kitab Yohanes 5. Jikalau engkau percaya kepada Musa, percayalah juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Jadi di situ kata kuncinya aku. Nah, siapakah aku yang ditulis oleh Musa? Nah, Musa mengenal nama Tuhannya Sang Aku. Nah, jadi Sang Aku lah di situ. Siapa di situ yang berkata di kitab Yohanes itu? Yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah yang berfirman kepada Musa. Nah, sebab itu dah dikatakan di Yohanes 10 itu. Tidakkah engkau membaca kitab Taurat Musa? Sebab aku telah berfirman kepada Musa. Jadi jelas. Sebentar. Bapak berstatement bahwa Musa meleset jauh. Agak jauh makanya. Musa telah menulis tentang aku. Saya tanya Anda ya. Di mana ayatnya Musa menulis tentang Yesus? Silakan. Mohon maaf Kang Juma, aku sedikit saja lah, sedikit lagi ya. Lanjut. Oke, saya sudah menjelaskan tadi. Kata kuncinya di situ tentang aku. Nah, di situ berbicara tentang aku baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, di mana Musa menulis tentang Yesus itu di mana? Anda kan tadi berstatement seperti itu. Harus pakai data dong. Sebentar Bang Andi, ini bentar Pak Naibahu. Anda meleset jauh kalau Anda menafsirkan ayat ini lalu Anda larinya nanti aku mengutus aku, itu larinya meleset Pak. Karena ayat ini kan sudah jelas itu. Ketika Yesus itu dituduh mengaku aku dan Bapa adalah satu, itu lalu dipahami orang Yahudi Yesus mengaku Allah, itu sebenarnya ayat-ayat ini bantahan Yesus. Maksudnya tidak demikian. Maksud Yesus tidak demikian. Aku dan Bapa adalah satu, itu satu pekerjaan, satu visi dan misi, bukan satu hakikat, bukan. Ya. Terus orang Yahudi terus memfitnah Yesus, maka Yesus mengingatkan kepada orang Yahudi, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ini bukan berarti aku di situ adalah Yesus di zaman Taurat, tidak begitu. Aku berfirman kamu adalah Allah itu merujuk Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku berfirman kamu adalah Allah bagi Firaun dan Harun adalah nabimu.
Seperti itu loh, maksudnya Iya. itu. Iya, dia hanya mengutip. Yesus di situ mengutip Iya. Tuhan Yesus. Bukan, Dia hanya bukan sedang menunjukkan dirinya Tuhan, bukan. Justru kalau boleh saya pakai kata-kata saya, Musa saja disebut Allah. Kenapa kamu tidak protes ketika aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Kenapa kamu nggak protes? Sebenarnya seperti itu. Nah, Yesus menjelaskan maksudnya dia di Allah, di situ Musa Allah juga karena dia sama-sama sebagai sang penyampai firman. Makanya di ayat 35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Orang yang menyampaikan firman disebut Allah. Yesus menyampaikan firman, Musa menyampaikan firman, makanya Yesus dan Musa adalah Allah, tapi sebagai sang penyampai firman. Monggo Aki Juma, jangan dianggurin Aki Juma. Aki Juma. Jelas. Saya tunggu meme bos. Oke. Udah jelas bang, udah jelas semua itu Aki. Kasihan nanti Pak Jenny Baho nanti agak nggak tahu mau ngomong apa. Yang pasti semua utusan Tuhan itu disebut Allah. Di dalam perspektif pemahaman Yahudi Yesus sesuai dengan Yohanes 10 nomor 34 tadi. Silakan dilanjut. Iya, soalnya ini murid saya Pak Nai Baho ini udah lama menghilang, nongol lagi begitu. Jadi begini ya muridku ya, Pak Nai Baho, kita ini sudah sama-sama masih ABG gitu ya. Ya berhentilah Pak, seperti itu. Umur sudah di ujung, tapi kok pikiran belum terbuka. Ingat Pak, di Kristen juga itu ajarannya ada siksa kubur loh Pak, gitu loh. Jangan sampai Anda mengharap dosanya Anda nggak ada, ditebus oleh Yesus, terus mati nggak bisa didoain siapa-siapa, pasti masuk surga ya. Itu namanya PHP Pak. Jadi berhentilah PHP, lebih baik ya ikuti aja. Saya jawab Anda itu. Saya tidak perlu berguru kepada Anda. Anda penganut ajaran apa sehingga saya berguru kepada Anda? Jelaskan dulu. Oke, baik. Anda penganut ajaran pertengahan abad ke-7 sama sekali jauh panggang dari api. Jangan menganggap diri Anda sebagai guru kepada orang lain. Sebab ya begini Pak. Anda menganggap diri Anda sebagai guru kepada orang lain, maka perkataan Anda itu sia-sia, omong kosong. Begini Pak, saya ini kan berguru sama Yesus. Jangan dulu berbangga Ilmunya diri. Yesus ada sama saya. Jadi apa kemampuan Anda? ya makanya dengerin. Berguru kepada Anda. Ya begini Pak, kemampuan saya itu berguru sama Yesus. Ya ajaran Yesus saya ikutin gitu ya. Kita baca dengan baik. Nah saya tularkan ke Bapak. Karena Bapak selama ini kan nggak mengikuti ajaran Yesus. Jadi makanya Bapak harus berguru dengan saya. Kalau nggak mau berguru langsung sama ajaran Yesus. Kan sama aja Pak Naibahu. Oke, jikalau demikian saya akan bertanya dulu. Yesus yang mana yang Anda imani? Yesus yang ada di Bible itu Pak. Nah yang lahir di mana itu? Yang lahir di dunia ini Pak. Nah berarti terserah urusan Anda ya yang lahir di dunia. Pak itu Yesus Pak. Sama Nabi Isa itu sama Pak. Itu loh. Orang-orang aja yang cenderung mengimani, percaya ya bahwa Yesus itu harus dihinakan. Kalau kami Muslim, Yesus harus dimuliakan. Itu loh Pak. Injil saya jawab Anda. Injil telah berkata, jikalau ada Injil yang lain berbeda dengan Injil yang sudah diberikan kepadamu, terkutuklah dia. Iya, benar Pak. Benar Pak itu. Benar. Lahir dunia itu urusan Anda. Ya tidak perlu Anda berguru kepada Anda ya. Silahkan Anda carilah murid Anda sendiri. Sebab untuk menjadi murid Yesus harus dibaptis. Ya, sementara Pak Naibahu Yesus saja nggak pernah baptis orang Pak. Enggak, Yesus nggak pernah baptis. Oke, untuk menjadi itu wudu. Emang Yesus pernah baptis orang Pak? Ya iya, mulai rame aku diam. Begini aja deh, saya serahkan dulu kepada murid saya, Ustadz Juma. Jadi lu berguru sama dia deh. Ya, silakan. Jadi gini Pak Naibaho. Jadi ada dua hal yang perlu dipahami sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang Islam yang datang belakangan. Ketika Yesus berkata-kata, ketika dia kepada Bani Israel, itu dia berkata-kata dalam ruang lingkup terhadap orang-orang di mana Yesus itu diutus.
Sehingga ketika Yesus berbicara kepada mereka, itu dikhususkan kepada mereka saja, bukan kepada orang yang datang belakangan. Contoh misalnya, Yesus mengatakan bahwa Aku berkata kepadamu, engkau akan mati di dalam dosamu kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia. Kan gitu. Nah, ini harus dipahami bahwa Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel yang sedang menunggu oknum manusia yang menjadi raja, yang menjadi pahlawan bagi mereka untuk membebaskan mereka dari tekanan penjajah. Lalu kemudian muncul Kristen memahami akulah dia dengan pemahaman yang sangat jauh. Seakan-akan akulah dia itu adalah dia pencipta langit dan bumi. Sementara Yesus bercakap-cakap dengan narasi yang baik terhadap kaumnya, akulah dia adalah aku yang kalian tunggu-tunggu. Nah sekarang begini, apakah Bani Israel dari semua suku itu menunggu pencipta langit dan bumi datang dalam rupa manusia? Itu perlu untuk diluruskan. Apakah orang Yahudi yang menganut ajaran tauhid menunggu Tuhannya datang dilahirkan oleh manusia? Adakah demikian? Tidak. Makanya jangan kemudian membabi buta Anda mengimani sesuatu yang tidak berasal dari Yesus. Karena Yesus juga mengatakan ada ada perangkap-perangkap yang kemudian nanti datang setelah dia, di mana perangkap itu akan membuat orang-orang yang terpedaya menjadi ahli neraka, Pak. Sementara ranjau-ranjau yang dipasang oleh penyesat ini adalah melahirkan sebuah iman konsep yang mengenakkan di kuping. Kenapa? Karena pada dasarnya ajaran itu mengaku sebagai ajaran para nabi, ajaran Yesus, tapi sesungguhnya itu bukan ajaran Yesus. Nah, bagaimana dengan kami umat Islam? Ketika kami mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, apakah itu ajaran Yesus? Ya, ajaran Yesus. Ketika umat Islam mengatakan bahwa Yesus itu datang mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada dirinya, Islam mengakui itu. Nah, apakah itu bertentangan dengan ajaran Yesus? Tidak. Bagaimana dengan ajaran Bapa? Mendudukkan Yesus sebagai pencipta. Apakah itu benar? Apakah Yesus pernah ajarkan itu? Tidak. Jadi, tolong dipahami dulu. Yesus ini murid-muridnya itu siapa? Bagaimana kemudian paradigma keberagamaan murid-muridnya? Lalu murid-muridnya ini bangsanya apa, budayanya seperti apa, hidup keberagamaannya kayak mana, kitab sucinya seperti apa, poin-poin daripada ciri-ciri nabi yang ada di antara kaumnya itu kayak mana, dan prinsip ketuhanan yang mereka ajarkan itu seperti apa. Barulah kemudian Bapak merasa Anda berada pada jalan yang benar dalam menyikapi iman Anda terhadap Yesus. Gitu loh Pak Jaina Bahu. Makanya guru saya tadi, Kanda Handi, mengatakan bahwa Anda adalah muridnya. Karena memang ya Anda terlalu berani, ya, terlalu ceroboh mendudukkan Yesus pada bukan porsi yang sesungguhnya. Yesus itu guru, Yesus itu Tuhan, ya, dan hanya ada satu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dan hanya ada satu Allah kita, Tuhan kita, pencipta kita, yaitu Allah, yang mereka sebut Bapa, yang disebut oleh Bang Ade tadi. Jadi ya pantaslah Anda disebut murid, karena Anda kebablasan dalam memahami tentang ajaran Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangan dirubah itu. Gitu, Pak. Oke, saya jawab. Tunggu dulu. Anda izin sebentar, Bang. Pak Maninai Bau, ini ada tamu saya lagi, klien saya, Meme Bos datang lagi. Oke.
Silakan. Enggak, Pak Baho dulu silakan. Oke, saya jawab dulu ya satu itu tadi. Oke. Anda mengatakan saya berguru kepada rekan Anda itu. Nah, saya sudah menguji. Dia percaya kepada Yesus, tetapi Yesus yang dia ikuti adalah Yesus yang lahir di dunia. Hanya itu saja, tidak berikan penjelasan Yesus yang mana ya. Jadi kalau itu yang dia maksud, ya jauh panggang dari api lah saya katakan gitu ya. Mungkin bagaimana mungkin, saya hanya mengatakan bagaimana mungkin orang buta menuntun orang supaya buta. Berarti saya mau diajak mau masuk jurang kah? Atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Tapi kenapa Bapak ketawa sendiri? Nah, sebab dia mengatakan kenapa saya harus berguru sama dia. Sedangkan dia pengiman Yesus yang tidak jelas. Nah, apakah saya harus belajar kepada orang buta? Atau berguru kepada orang buta? Begini, ayo kita tertawa sama-sama. Pak, Yesus itu menurut pengakuan lisannya diutus hanya kepada domba-domba Israel, betul atau tidak? Nah, sekarang berbicara tentang diutus, apa yang Anda ketahui tentang diutus? Nah, ini kita supaya ngerti yang mana Yesus yang benar, Yesus yang mau diajarkan oleh Bang Handi atau Yesus versi gereja. Nah, untuk mengetahui itu coba kita telaah. Yesus mengaku dari mulutnya sendiri diutus untuk Bani Israel atau untuk seluruh dunia? Ya, kalau saya menjawab secara jawaban perutusan ini menurut pemahaman kamus, ya mungkin berbeda. Tetapi perutusan Yesus yang saya pahami harus menurut konsep ajaran Tritunggal. Nah, Yesus diutus dari makanya Bapak harus jadi murid. Harus jadi murid. Saya katakan kembali, kalau menjadi murid, saya tidak akan belajar kepada orang buta. Oke, kalau berbicara tentang yang buta itu Bapak, coba saya buktikan. Saya sudah bertanya kepada Anda, siapakah Yesus itu menurut Anda? Yesus itu Mesias, dia adalah dia yang disebut sebagai anak Theos di dalam pengajarannya dia terhadap Markus, terhadap yang ada dituangkan di dalam kitab Matius gitu. Siapakah aku Simon? Bukan begitu kan? Nah, bukan jadi kepada Yesus Simon itu kepada orang Farisi. Kepada orang Farisi. Petrus, Makanya Bang Andi. Bang Andi coba ini jadi murid. Cocok jadi murid ini dia nggak tahu. Matius 16 nomor 16 loh di situ. Menurut Pak ini siapa Simon Petrus? Dijawab, engkau Mesias anak Allah. Aduh Pak, gimana? Pau ini kacau nih. Iya, jadi Matius 16 nomor 16 itu Pak, Yesus menerangkan dirinya sebagai Mesias, anak Theos. Ya, kemudian ketika saya uraikan bahwa Yesus yang diajarkan oleh guru saya Bang Handi adalah Yesus yang benar. Apa poinnya? Yesus yang mengaku dengan mulutnya sendiri diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sementara Bapak ketika saya tanya, apakah Yesus mengaku dengan lisannya dia diutus hanya kepada domba Bani Israel? Bapak meraba-raba. Ya, kita harus memahami kata utusan itu. Kata utusan itu adalah yang mengutus dirinya untuk keundangan dan seterusnya. Nggak bisa. Itu Bapak yang meraba-raba, Bapak yang buta berarti. Bukan guru Handi gitu loh, Pak. Anda lah yang keliru, saya katakan. Anda mengatakan Yesus diutus kepada orang yang hilang dari Bani Israel. Kan kata Bang Juma itu di dalam Bible. Bukan, jadi saya menjelaskan itu benar, tetapi pemahaman yang berbeda. Nah, lalu jikalau Anda berarti Bapak kepada Yesus, beraba-raba, jelaskan dulu apa yang diraba-raba. Anda meraba-raba yang penafsiran Anda sendiri dengan konsep iman yang Anda punya. Sementara Bang Handi itu meluruskan kaidah itu bahwa Yesus mengaku diutus kepada domba-domba yang hilang. Siapa domba yang hilang ini? Domba yang hilang ini adalah Bani Israel yang meninggalkan hukum Taurat. Itu domba yang hilang.
Bukan serigala, tapi domba, Pak. Oke. Anda tadi mengatakan Yesus diutus untuk apa? Bani orang hilang dari Israel. Jadi siapa yang tidak percaya dengan Bani Israel itu, atau yang bani bangsa lain, itulah yang hilang. Jadi semua kiblatnya Yesus diutus bagi orang yang hilang dari bangsa Israel. Nah, jadi kalau ada yang hilang dari bangsa Israel, nah itulah mungkin agama lain. Ada bani lain, ada lagi. Ada bani Arab, bani Indonesia, bani mana-mana. Jadi Anda jangan meraba-raba. Kelamaan meraba-raba nanti kenanya malah kotoran binatang. Jangan. Saya katakan Yesus mengaku dalam pengakuannya. Mohon maaf ini ya Pak Jenebaho, ini sekedar untuk mengingatkan. Yesus itu ketika tampil di tengah Bani Israel, dia mengatakan, aku diutus kepada domba yang hilang. Aku diutus kepada Bani Israel yang meninggalkan hukum Taurat. Gitu loh Pak. Jadi bukan untuk Pak Jenebaho, bukan Yesus itu. Bentar, saya tambahin sedikit. Bapak bukan Bani Israel kan? Ya, saya tambahin. Bapak Bani apa Pak? Ya, saya tambahin. Bani Batak beliau ini. Sebenarnya Bani Israel di situ selain seperti yang dikatakan guru saya Akhi Juma, yaitu orang yang meninggalkan hukum Taurat. Mantap. Itu juga orang-orang yang sudah keluar dari Israel, karena bangsa Israel itu sudah terpecah pada waktu masa pembuangan ya di zaman Nebukadnezar itu. Jadi bangsa-bangsa itu sudah, bangsa Israel itu sudah kemana-mana, ada yang di India, di Jerman, di Afrika dan sebagainya. Maka di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 itu konteksnya juga kembali kepada bangsa Israel yang hilang. Jadikanlah bangsa segala bangsa muridku, itu sebenarnya kembalinya ya kepada orang-orang Israel yang sudah nyebar kemana-mana itu, disuruh mencari itu, sebenarnya begitu Akhi Juma. Lanjut. Iya, betul. Jadi ada seorang kata kuncinya dari bangsa Israel. Jadi itu kata kuncinya yang saya pahami. Yesus diutus bagi orang hilang dari domba bangsa yang Israel. hilang Kata dari kuncinya, Bani Israel. Ada kata kuncinya dari, bukan untuk menjadi harus secara formal orang menjadi Israel, bukan. Orang yang hilang kata kuncinya itu dari. Nah, termasuk bangsa mana? Iya, berarti spesial untuk Bani Israel. Ya, ini nggak bisa nggak bisa dari ngawur bangsa manapun bisa, tidak. Itu ada hubungannya dengan gen, ada hubungannya dengan silsilah, gitu loh. Makanya di dalam Matius 10 ayat 5-6 itu Yesus memanggil 12 muridnya, janganlah kamu menyimpang ke negeri orang lain atau masuk ke Samaria, karena melainkan pergilah kepada domba Israel yang hilang. Itu berbicara gen, bukan berbicara sembarang bangsa, tidak. Nah, makanya dibilang Bang Handi Bapak jadi muridnya gitu. Tapi saya mengatakan, saya tidak akan belajar kepada orang buta untuk menuntut saya menjadi orang buta. Bapak ini gimana bisa mengatakan bahwa Bang Handi itu buta, Pak? Sementara yang diajarkan itu adalah kebenaran. Sebab saya tidak mengenal apa yang diajarkan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Berarti Anda mengenal Yesus, domba-dombaku mengenal suaraku dan mengikut aku. Nah, Yohanes 10 nomor 27. Nah, itu saya mengikuti orang buta. Kalau saya itu dia Pak, Yesus itu gembala yang baik. Saking baiknya Yesus itu harus didengarkan perkataannya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Didengarin toh Pak, dia gembala yang baik. Loh kok jadi Bapak nggak percaya kepada Yesus? Katanya Yesus itu gembala baik. Kenapa Bapak nggak percaya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bapak percaya nggak itu ucapan Yesus? Ya percaya. Itu ada kata kuncinya. Nah, udah. Jangan kalau begitu Pak Jenebaho gulung tikar. Arab pun, iya, konteksnya itu orang Arab pun hilang dari bangsa Israel. Kok orang Arab sih dibawa? Kenapa orang Arab? Orang Arab, segala bangsa hilang daripada orang bangsa Israel.
yang Pak Naibaho, saya mau tanya dulu Pak Yesus. Naibaho bahasa Indonesia ya. Yesus diutus kepada siapa? Mate ingekku sedih. Nah, Iya, tadi sudah dijelaskan, Yesus diutus katanya yang bilang dari bangsa Israel, kata kuncinya dari. Aduh, berasap. Pak Jangan, Naibaho, Pak, Yesus jangan. diutus kepada siapa? Pak Naibaho, Yesus diutus kepada siapa? Nah, tadi sudah dijelaskan, Anda yang memunculkan. Yesus diutus yang bagi orang yang hilang dari bangsa Israel. Ya, Nah, Yesus diutus kepada ini enggak ke Medan? Tanya dulu siapa yang memunculkan tadi itu. Bukan saya yang tanya dulu memunculkan itu. Anda, Pak Naibaho. Pernah nggak Yesus diutus ke Medan? Bukan hanya ke Medan saja. Ke negeri Arab pun, ke negeri mana. Bang, izinkan klien saya Bang buat bantu Pak Naibaho. Oh iya, Meme Siapanya? jangan ngumpet. Ya, Meme bos. jangan Meme dipaksa dari tadi saya lihat kamu itu narik-narik dia megang yang listrik, yang dipaksa kesian. Jangan dipaksa. Biarin aja Nanti dulu dia nangis. situ main-main. Nggak Anu, usah diajar. anu muridku dia cuma main-main. jangan dipaksa. Dia belum. Itu kan masih Iya. masih kasihan, masih anak belajar. Belajar jalan. Gatal Belajar. hidungnya tuh dia meme bos. Dari tadi sombong kali disuruh ngomong. Oke, Meme Bos masuk. Tadi Meme Bos sarapan. Nah, ini dia ditunggu-tunggu. Gitu dong. Keras, Jangan lupa pakai tawas. Mantap, keras dikit. Ini pagi hari ini murid saya pada ngumpul di sini ya. Iya, Bang iya. Adi, saya izin saya membuka pertanyaan kepada Meme Bos karena 1 minggu ini saya pusing ini nggak ada jawabannya. Waduh. Apa itu? Ikan bakar, ikan goreng. Meme Bos. Ikan bakar. Ya Bang Adi, bentar. Meme Bos, Ya. Meme Bos. Ya. Ini saya ada pertanyaan nih lebih 1 minggu nih saya belum ketemu jawabannya gini Meme Bos. Ya. Pada saat saya melihat foto David Beckham pemain bola itu saat di MU dengan rambut gondrong, kenapa foto itu mirip lukisan Yesus? Nah itu saja pertanyaan saya. Kenapa lihat gondrong-gondrong yang berjenggot artinya teringat kepada Yesus ya? Ada gondrong-gondrong jenggot. Ya Saya maksudnya jadi ingat guru kungfu mirip saya. persis gitu loh, persis. Jadi temanku itu kan orang Nasrani juga. Dia kan suka masang fotonya kan. Fotonya itu rambutnya pirang, gondrong. Nah saya kan hobi main futsal nih. Pada saat saya nonton di YouTube lah, ini David Beckham kok mirip ya sama Yesus. Ini yang mirip Beckham apa Yesusnya gini, Bang Meme? Iya. Mirip Muhammad Salafi. Jadi fungsinya gambar-gambar Yesus itu pertama supaya orang selalu tetap ingat kepada Yesus, dan juga yang kedua meneladani apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kita debat pagi ini kalau bisa 282 biar Pak Jenai Baho jangan nganggur. Oke, gini Pak Meme Bos. Ya ini Lanjut. saya perjelas lagi. Itu foto yang rambut pirang, tidak ada jenggotnya mirip David Beckham. Tapi teman saya yang satu lagi rambutnya hitam, ada brewoknya mirip Pirlo, pemain AC Milan. Gimana itu? Iya, kalau berkaitan dengan gambar Yesus itu tidak ada hubungan dengan iman ya. Jadi gambar Yesus itu mau dipajang di mana-mana pun tidak ada hubungan dengan iman, karena itu hanya sekedar kalau saya katakan mengingatkan lah. Contohnya seperti orang tua kita, walaupun gambar Yesus itu bukan yang asli, itu kan hanya sekedar Bos, gambar. mungkin menurut Anda nggak ada kaitannya dengan iman, tapi bagaimana kesaksian murtadin yang melihat gambar Yesus seperti yang ada di foto-foto orang Kristen lalu diimani sebagai Tuhan? Nah, gimana itu? Kalau menurut kesaksian orang-orang Kristen bertemu dengan Yesus atau Yesus datang kepada mereka melihat wajah Yesus. Iya, wajahnya seperti itu. Ya, mereka melihat wajah Yesus hampir-hampir mirip dengan yang digambar. Bukan berarti 100% gambar yang ada di dalam gambar yang mereka lihat, gambar yang terpajang di mana-mana ini bukan berarti persis 100% seperti apa yang mereka lihat. Tapi ada lagi Meme Bos. Yang versi mancungnya ini mirip ini pemain Swedia, Zlatan Ibrahimovic. Ini gimana?
Kalau versi mancungnya bermacam-macam, sesuai dengan siapa yang menggambar. Iya, versi basic ada nggak? Nggak ada. Itu sebenarnya mirip yang mana sih? Apa namanya? Yesus itu sebenarnya wajahnya seperti apa sih? Iya, apakah di gambar-gambar itu mewakili atau gimana, Bang Mibos? Iya, kalau pertama Yesus itu ya mirip orangnya lah. Iya, maksudnya dilematis saya bingung karena kadang mirip Beckham, kadang mirip Pirlo, kadang mirip Ibrahimovic, kadang mirip Messi. Iya, kadang mirip Messi juga, Bang. Wah. Iya, kadang mirip Messi, kalau yang nggak ada brewoknya itu mirip Messi itu. Kadang juga mirip ini, Bang. Gabriel Batistuta, Bang, pemain Argentina juga, Bang. Ini waduh, jangan-jangan orang ada nggak dia Argentina kadang gitu mirip Pak Jene Baho? Pernah nggak lihat fotonya? Kayaknya sih tidak, karena hidungnya tidak memenuhi syarat. Oh, berarti mirip Pak Bom aja. Yesus itu pada umumnya Mirip Pak Bom menjelaskan. Nggak gondrong. Kalau gondrong mirip dia. Tapi kumisnya gondrong, Pak Bom. Tapi tetap nggak mirip karena Bom pakai kacamata. Yesus nggak pakai kacamata, bro. Iya, benar. Betul. Udah yang serius. Yang serius. Ke topik lah, ke topik, jangan kemana-mana, ke topik. Bentar, balik ini yang paling mirip yang mana? Yang mirip Beckham, mirip Pirlo apa Ibrahimovic, Mebos? Biar saya nggak bingung gitu, yang bener yang mana sih? Satu pun tidak ada yang mirip. Satu pun tak ada yang mirip. Iya, nggak ada. Apa boleh buat terpaksa? Ya udah, kembali ke topik, jangan ngelantur kemana-mana. Nggak enak kembali ke topik. Itu. Ya. Jadi kembali ke topik, saya balikin ke topik bahwa topik pagi ini, apakah benar Yesus itu menembus dosa? Jangan sampai kalian semua ini cuma di PHP sama bapak-bapak gereja dan ajaran Paulus. Itu topiknya, silakan. Ya, saya nanti join dengan Pak Jenai Baho ya. 282 ya. Supaya jangan buruk Pak Jenai Baho. Jenai Baho itu muridnya Bang Handi. Orang buta itu ya, Bang Handi orang buta itu. Biar adil, Mebos sama Pak Jenai Baho, Ustaz Juma sama Indra Moses, silakan. Jangan bertumpuk-tumpuk, nggak enak. Silakan dilanjut. Nyalain mute. Lain mute, biar konsentrasi. Ini kita bukan untuk hura-hura, bukan untuk bergurau, tapi cari ilmu kita. Lanjut. Iya, silakan. Memo Bos, dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Iya. Oh, ini langsung ini pembukaan ya. Langsung pembuktian, bukan pembukaan. Pembuktian. Pikir mulai lahiran pembukaan 7. Ini langsung materinya atau pembukaan dulu? Closing dulu. Open. Temanku bilang mirip Filippo Inzaghi. Udah Bang Indra, udah. Jangan lanjut, mulai Mei. Kita ke topik. Udah. Silakan. Lanjut yang tadi. Langsung ya? Iya. Ya, jadi pembukaan dari saya nanti diteruskan oleh Pak Jenai Baho ya. Jadi orang Kristen mengenal penebusan dosa itu karena ketika Adam ataupun Tuhan mengadakan perjanjian dengan Adam, tetapi perjanjian pertama itu dilanggar oleh Adam. Maka itu disebut perjanjian lama atau perjanjian pertama. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu tidak lagi diperkenankan, surganya Allah itu tidak lagi diperkenankan untuk manusia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Yesus datang ke dunia untuk mengadakan perjanjian yang kedua, yaitu dengan mengadakan perjanjian darahnya, supaya manusia tidak lagi jatuh dalam dosa. Tetapi jikalau manusia masih melakukan dosa-dosa atau jatuh dalam dosa, maka konsekuensinya adalah neraka. Dan juga konsekuensinya Yesus akan datang yang kedua kalinya. Ya, itu yang biasa saya jabarkan dulu. Pak Nabaho, silakan dilanjutkan. Oke, saya silakan tentang penebusan dosa. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya ya. Penebusan dosa itu sudah saya jelaskan, itu rekonsiliasi atau pemulihan kembali hubungan manusia dengan Tuhannya.
karena manusia sudah terpisah. Sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan itu sudah terpisah. Tidak berada lagi di surga. Sudah berada di bumi. Dibuang menjadi bersama-sama dengan iblis. Jadi iblislah yang berkuasa kepada setiap manusia. Itu sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk apa? Bagaimana cara manusia bisa kembali lagi ke surga seperti sedia kala, atau ketika seperti Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa? Nah, itulah penebusan itu. Jadi sebenarnya penebusan itu yang ditebus adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dosa asalnya itu, atau dipulihkan kembali hubungan manusia. Beda dengan dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu tetap akan ditanggung oleh manusia si pembuat dosa itu, yang dikenal dengan purgatori, atau dicucikan kembali, atau dimurnikan. Itu dikatakan kalau di dalam api pencucian, tergantung bagaimana besar dosanya, nanti lama dia di api pencucian. Itu saya sudah jelaskan. Jadi yang dihembus itu sebetulnya dosa asal atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Itulah yang ditebus di atas kayu salib. Sebab tentang kematian sudah dijelaskan, jangan kamu makan. Jika engkau memakannya buah, maka kamu akan mati. Nah, berarti kematian itu sejak dimakannya buah itu sudah menjadi ada. Nah, Tuhan itu sudah datang ke dunia menjadi manusia. Tentu secara konsekuensi pun dia harus mengikuti apa yang dipermankannya. Dia juga harus mati. Nah, jika tidak mati, bagaimana manusia bisa rekonsiliasi? Bagaimana bisa bangkit? Bagaimana bisa naik ke surga? Tetapi Yesus sudah menciptakan umatnya serupa dengan segambar dengan Allah itu sendiri, seperti Anda mengatakan sesat. Tetapi bagi Anda itu mungkin seperti itu. Tetapi bagi orang Kristen, Tuhan menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan itu mati. Sebab manusia memang sudah mati. Nah, kita mati itu bersama-sama dengan Kristus. Mati seperti Kristus. Bangkit seperti Kristus. Naik ke surga seperti Kristus. Nah, berarti kalau sudah naik ke surga, itu sudah selamat. Itulah caranya simulasi atau gambaran daripada Tuhan menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan umatnya. Sebetulnya sangat sederhana pemahamannya itu. Cuman penjelasannya mungkin tidak berbeda-beda. Oke? Silakan lanjut. Saya tanggapi ya, Pak. Iya. Jadi gini, hanya ada satu perintah. Jangan makan buah baik dan buruk. Dilanggar. Akibatnya kemudian seluruh keturunan Adam mewarisi dosa. Dosa asal. Ya. Satu perintah yang kemudian dihapuskan, dibatalkan oleh Adam, mengakibatkan seluruh keturunan Adam menanggung dosa asal. Satu perintah. Nah, Paulus membatalkan semua perintah. Itu siapa yang akan menanggung itu, Pak? Adam membatalkan satu perintah, seluruh manusia menyebabkan jatuh ke dalam dosa. Satu perintah. Paulus, semua ketentuan Tuhan, semua aturan Tuhan, semua ketetapan Tuhan dibatalkan oleh Paulus dengan menjajakan Yesus mati di atas tiang salib. Sekarang pertanyaannya, kalau yang satu perintah saja dibatalkan, kudu Tuhan datang mati di atas tiang salib. Lalu siapa yang bakal mati setelah perintah Tuhan semuanya dibatalkan oleh Paulus? Tolong Anda jawab. Silakan. Oke, siapa yang menjawab ini? Siapa ya, nanti Pak Jenai Baho dulu sedikit, baru saya nanti ganti-gantian Pak Jenai Baho. Silakan Pak Jenai. Oke, tidak ada yang dibatalkan. Paulus itu siapa? Paulus itu kan mengabarkan Injil, dan Injil itu adalah Yesus sendiri yang ditulis menurut 4 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi sebenarnya Injil itu hanya ada satu, yaitu Yesus sendiri.
Nah, sementara Paulus itu dia pengajar Injil, apa yang sudah ditulis oleh para penulisnya itu. Jadi Anda mengatakan yang dibatalkan apa? Tidak ada yang dibatalkan. Tetap saja tidak paham kemana arah pembicaraan Anda itu mengatakan pembatalan. Jadi saya mengatakan, ya mungkin Anda salah keliru memahami lah. Oke. Sebelum ke saudara Meme Bos dan juga adik saya, ya. Jadi gini, Anda mengatakan yang mana dibatalkan. Nah ini Anda pura-pura lagi, jadi pantaslah kalau kemudian Anda menjadi muridnya Bang Handi. Anda meraba-raba, Anda seakan-akan buta, pura-pura buta, gitu. Apa yang dibatalkan? Semua hukum Tuhan yang ada di dalam kitab Torah dibatalkan oleh Paulus. Galatia 5 nomor 1, Galatia 3 nomor 13, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka orang Kristen mengimani Yesus telah membatalkan segala hukum dan ketentuan yang ada di dalamnya. Pertanyaan saya, satu ketentuan Tuhan dihapuskan oleh Adam di Eden, menyebabkan semua keturunannya mewarisi dosa. Nah sekarang Paulus membatalkan semua perintah Tuhan di dalam kitab Taurat. Siapa yang akan menanggung semua itu? Apakah Tuhan akan datang lagi, mati lagi di atas tiang salib? Karena semua hukum, ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan yang kekal itu tidak boleh dibatalkan, tapi dibatalkan oleh Paulus di atas tiang salib dengan menjajakan Yesus sebagai tameng penebus. Pertanyaan saya, siapa yang akan menembus dosa-dosa itu? Meninggalkan ketetapan Tuhan. Anda mengatakan tidak ada yang dibatalkan. Contoh pertama, di dalam Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu dibatalin atau digenapin. Kalau digenapin harusnya semakin haram, bukan malah menjadi halal. Sesuatu yang haram ketika digenapi kok menjadi halal. Apa maksudnya? Coba Anda uraikan dengan baik. Kalau yang dikatakan digenapi yang haram menjadi halal, maka yang tadinya satu Tuhan boleh menjadi 3. Bukan begitu? Coba Anda uraikan dulu. Siapa yang akan menebus perintah-perintah Tuhan yang dibatalkan oleh Paulus? Silakan. Sudah saya jawab tadi itu. Tentang materinya, esensinya apa itu penebusan dosa. Manusia itu berdosa atau ya dalam hal ini berbicara tentang dosa asal lah. Karena penebusan dosa itu yang ditebus dosa asal, yaitu terpisahnya hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu tadi sudah saya jawab, sudah saya uraikan. Nah, ketika terpisah manusia, apakah mungkin manusia kembali seperti sedia kala? Itu menjadi pertanyaannya. Jikalau bukan Tuhan itu yang menghapus atau yang memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, itu sudah dijawab. Lalu Anda bertanya lagi, mengaitkan dengan Paulus. Paulus itu tidak luput dari kematian. Dia akan mati. Tetapi Paulus pun tidak akan bisa selamat jikalau dia tidak percaya Yesus. Sebab Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Nah, Tuhan Allah itu sudah datang menjadi manusia, menepati apa yang dipermankan di kitab Kejadian. Jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Jadi sehingga kematian sudah menjadi ada bagi manusia. Karena Tuhan sudah datang menjadi manusia, dia pun tidak menghindar dari kematian itu. Tentang kematian di atas kayu salib itu permintaan oleh orang-orang Yahudi. Salibkan dia. Mereka itulah yang membuat itu permintaannya itu. Salibkan dia. Jadi dia disalibkan sesuai dengan tradisi Yahudi di zaman itu. Orang yang dijatuhi hukuman mati, caranya disalibkan. Nah, itulah yang mereka lakukan. Jadi di atas penyaliban itu menjadi barang yang sangat sakral bagi orang Kristen itu. Karena lewat penyaliban lah, di atas kayu salib lah Yesus itu mati. Nah, setelah mati dia turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan kematian itu menjadi kebangkitan. Nah, bangkit dan 40 hari kemudian, hari ini, hari kenaikan Yesus surga dirayakan. Nah, itu naik ke surga untuk menyediakan tempat lagi bagi para pengikutnya. Nanti pada akhir zaman dia akan datang lagi untuk membawa semua yang percaya kepada Yesus untuk selamat. Itu sudah saya jelaskan tadi gambarannya, atau sudah saya uraikan. Jadi tidak ada, Paulus tidak
membatalkan. Paulus pun dia justru dia akan mati juga. Tidak ada yang manusia yang mati bisa menyelamatkan dirinya kecuali percaya dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikannya. Itulah gambar dan keselamatan itu. Jelas uraiannya, singkat sebenarnya. Ya, silakan Adinda Indra Mose. Pusing saya. Ya, silakan. Oke, jadi gini loh Pak. Satu dosa, satu kesalahan itu melahirkan kesalahan demi kesalahan yang dibawa oleh keturunan Adam. Nah, ini saya katakan kepada sahabat saya, ya Pak Jenai Baho. Kalau di iman Kristen sebagian mengimani Yesus 100% manusia, maka sebagai manusia, Yesus pun menanggung dosa dari Adam. Poin pertama. Kedua, fatalnya kemudian adalah asal daripada dosa ini Adam. Pelanggarannya satu, ya, tidak mengindahkan pesan Tuhan agar jangan mendekati apalagi memakan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Adam melanggar, akibatnya kematian, maut. Keturunannya menanggung dosa. Mereka jatuh ke dalam maut. Tuhan datang kemudian menebus. Berarti ketika dikatakan menebus, menghapuskan dosa asal, berarti menghilangkan kematian. Menghilangkan dosa asal, menghilangkan adanya potensi dosa pada diri manusia. Faktanya, setelah Yesus datang, mati di atas tiang salib, manusia masih tetap saja melakukan aksinya, melakukan dosa. Lalu apa yang ditebus? Dosa asal yang mana yang ditebus? Itu poin kedua. Ketiga, kalau hanya makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, di mana efeknya bisa kita rasakan hari ini, manusia bisa berbudaya, manusia bisa berkarya, manusia bisa kemudian memberikan sesuatu yang baik terhadap sesamanya makhluk, itu disebabkan karena manusia tahu baik dan buruk, akibat daripada buyutnya makan ilmu pengetahuan, buah ilmu pengetahuan, maka itu dikatakan sebagai sesuatu yang menista manusia, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Pertanyaan saya, ya, ada 600 perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan dibatalkan Paulus dengan menjajakan Yesus sebagai tameng karena mati di atas tiang salib secara terkutuk. Kemudian itu yang menebus kelak siapa? Kan ketentuan Tuhannya gini, di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Tolong dikunci itu, dipahami itu. Ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, perintah Tuhan harus dilaksanakan dengan setia karena itu adalah kewajiban manusia. Menurut Musa di dalam Ulangan 11 nomor 1. Lalu Yesus mengatakan, seperti yang dijabarkan oleh guru saya tadi Ahisugi, orang ingin mendapatkan hidup kekal, masuk ke dalam kerajaan surga yang tertinggi, syaratnya adalah mengamalkan hukum Taurat dan mengajarkan hukum Taurat pada orang lain. Matius 5, nomor 18. Gitu loh Pak. Nah sekarang muncul konsep baru, adanya oknum yang mengajarkan ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan dibatalin oleh karena matinya Yesus di atas tiang salib. Kalau hanya satu perintah kemudian mengakibatkan orang mewariskan dosa asal, bagaimana dengan 600 perintah dan 10 hukum yang dihapuskan, dibatalkan oleh Paulus? Siapa yang menanggung kemudian? Coba. Siapa yang menanggung itu semua? Apakah Anda ingin mengatakan Yesus akan datang lagi, mati lagi di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa karena manusia melanggar semua perintah hukum Taurat itu? Kan itu poinnya, Pak. Satu perintah menyebabkan sebuah keturunan Adam itu membebani dosa. Ini 600 perintah dihapuskan. Siapa yang akan menanggung dan menebus itu semua? Silakan. Oke, tadi sudah dijelaskan sebenarnya itu dosa yang diampuni itu
bukan dosa perbuatan. Kalau Anda berselingkuh atau berzina atau menipu atau mengapa, itu konsekuensinya tetap Anda tanggung, ya, di api pencucian tetap Anda tanggung. Tetapi dosa terpisahnya hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia tidak sanggup bertemu lagi dengan Tuhannya, tidak ada. Itulah yang dituliskan itu, sehingga manusia boleh kembali berkumpul dengan Tuhannya seperti sedia kala, atau sama dengan seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Itulah inti daripada keselamatan atau pengampunan dosa itu, pengampunan dosa asal. Jadi karena Tuhan sudah rela mengambil kembali domba-dombanya yang hilang itu dari Tuhan itu, dibawa kembali seperti sedia kala. Nah, itulah pengampunan dosa itu. Jadi tidak ada hubungannya. Esensinya ini masih membahas tentang pengampunan dosa. Nah, tentang dosa perbuatan, Anda menguraikan panjang lebar, siapa yang menanggung ini, yang menanggung itu, ya tanggung sendirilah manusia itu yang menanggung. Tetapi itu dosa perbuatan, sebab dosa perbuatan bisa diampuni, tetapi dosa asal harus ditebus. Oke, kalau dosa perbuatan kita bisa diampuni dengan, kalau di dalam iman orang Kristen ya, dia kalau Anda banyak berbuat dosa, ya Anda lama nanti di api pencucian. Nah, tapi kalau Anda berbuat sedikit, nah berarti nanti Anda nggak berapa lama di api pencucian itu. Itu kalau masalah dosa perbuatan ya, dosa perbuatan itu tetap ditanggung. Jadi tidak ada ditanggung oleh siapapun. Tetapi yang ditanggung penebusan dosa itu, yaitu terpisahnya hubungan manusia. Adam dan Hawa tidak lagi berketurunan di surga, tetapi sudah di bumi bersama-sama dengan iblis, hidup dengan iblis. Jikalau kita tidak mengenal Tuhan itu, yang hanya memberikan janji-janji tapi tidak melakukan perbuatannya atau tidak melakukan firman-Nya, itu Tuhan yang palsu, sebab iblis pun mengaku Tuhan. Nah, jangan diikuti-ikuti tawaran-tawaran Tuhan yang palsu itu. Seperti di kitab Bilangan 23 itu, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Asalkan ia berfirman, tidak dilakukannya. Nah, Tuhan itu setiap firman-Nya itu harus dilakukan, atau setiap perkataannya harus ditepati. Nah, Anda menolak ketika Tuhan melakukan firman-Nya. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan rupa kita, berarti serupa dengan gambar itu. Nah, manusia sudah jatuh, sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar, sudah jatuh karena sudah memakan. Nah, berarti dia harus mati. Nah, kalau mati itu tidak bisa lagi ditawar-tawar. Nah, tetapi karena Tuhan menciptakan manusia yang diciptakan itu sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu pun serupa dengan segambar, dia datang ke dunia menjadi manusia, dia pun rela menanggung kematian itu, menanggung mati bahkan tersiksa itu. Rela, jadi sampai turun ke dalam kerajaan maut. Itulah tentang keselamatan itu. Saya ulangi lagi, yang ditebus itu dosa asal itu atau dosa turunan. Itulah. Baik. Anda lagi-lagi mengutip Tuhan mencipta ciptaannya serupa dengan dirinya. Lalu ciptaannya makan, sementara Tuhan tidak makan. Jadi tanggalkan itu, Pak. Itu konsep yang keliru memahami tafsiran dari menafsirkan terjemahan yang ada di kitabnya Bani Israel. Itu pertama. Kedua, Pak, kalau Anda mengatakan Yesus tidak menebus dosa perbuatan, Bapak, pantaslah kemudian Bang Handi mengatakan Anda muridnya. Kenapa? Karena yang dilakukan kemudian oleh Adam itu adalah perbuatan. Dosa makan itu adalah dosa perbuatan. Kalau kemudian Bapak mengatakan perbuatan ditanggung masing-masing oleh pelakunya, silakan bersyahadat, Pak. Karena Adamlah yang harus menanggung perbuatannya sendiri, bukan orang lain. Anda mengatakan perbuatan ditanggung masing-masing. Siapa yang berzina, dia yang bertanggung jawab. Siapa yang makan, dia yang kenyang.
Siapa yang melakukan? Dia yang menanggung akibatnya. Adam yang melakukan, dan perlakuannya itu adalah perbuatan. Berarti sesuai dengan konsep akal dan sesuai dengan apa yang dilontarkan mulut Anda, Adam harus bertanggung jawab terhadap dosa perbuatan yang telah ia lakukan. Ingat itu, Pak. Adam melakukan perbuatan. Apa perbuatan itu? Makan buah pengetahuan. Dan buah pengetahuan itu tidak akan mungkin masuk ke dalam perut Adam kalau Adam tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan dirinya melanggar aturan Tuhan. Itu yang Pak Jenebau harus pahami. Kalau Bapak mengatakan perbuatan ditanggung masing-masing, betul itu. Sekarang silakan bersyahadat. Kenapa? Karena Adam yang melakukan perbuatan, maka Adam yang harus menanggung perbuatannya itu sendiri. Dan itu diterangkan di dalam Kejadian 5 nomor 2. Ketika Adam kemudian mengaku bersalah, berdosa, Adam kemudian bertaubat. Di dalam Kejadian 5, Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau dan wanita itu. Berarti dia tidak menanggung dosa, karena dia sudah diberkati, apalagi keturunannya. Itu pertama. Kedua, ketika kemudian Anda masih mempertahankan perbuatan Adam ditanggung oleh orang lain, maka saya katakan kepada Anda, ya, perbuatan menghilangkan seluruh aturan Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama, entah Bapak mau tanggungkan kepada orang mana. Anda mau tanggungkan kepada Yesus, benarlah yang saya katakan. Yesus tidak akan mencium bau sorga. Karena dia harus menanggung dosa-dosa Anda. Kalau Anda mengatakan dosa asal yang mana? Bukankah dosa asal itu adalah dosa perbuatan itu sendiri? Coba. Enak aja kalau apa kita ini mau menanggung perbuatannya orang lain? Apakah Bapak mau perbuatan orang lain Bapak yang menanggung? Bapak tentu tidak mau. Di mana keadilan Tuhan? Di mana kasih sayang Tuhan kalau begitu? Yang lain yang melakukan, yang lain yang dipenjarakan. Bapak yang mencuri, Pak Bom-Bom yang dipenjara. Kan tidak adil. Mana kasihnya kalau begitu? Maka benarlah ajaran Yesus. Orang itu menanggung perbuatan masing-masing. Adam melakukan perbuatan, siapa yang menanggung? Ya Adam toh, Pak. Gitu loh, Pak Naibaho. Begitu cara belajarnya. Perintah Yesus, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu, Pak. Jangan imani saja gitu loh. Oke, saya mau bertanya satu pertanyaan kepada Anda. Silakan. Siapa yang mengusir Adam dan Hawa dari surga? Apakah manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak tahu subhana atau apalah, tetapi Tuhanlah yang mengusir. Tetapi Anda mengatakan, mengapa Anda mengatakan dosa Adam ditanggung oleh orang lain? Nah, bukankah Tuhan sendiri yang mengusir Adam dan Hawa dari surga? Nah, kalau Tuhan yang mengusir, bahwa Tuhanlah yang memulihkan. Jadi bukan dosa Adam yang ditanggung oleh Maha itu, tapi dosa turunan, dosa terusirnya Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa beranak cucu di muka bumi, itulah yang dipulihkan. Oke, Pak, saya tangkap. Ketika Bapak mengatakan bukan dosa perbuatannya, tapi dosa akibat diusir, apakah Bapak tidak pernah belajar? Sebelum Adam diciptakan, Pak, di dalam kitab Kejadian 1, nomor 26 sampai nomor 28 sangat gamblang diterangkan bahwa Adam dicipta itu untuk mengisi bumi, untuk beranak cucu di bumi, bukan di sorga, bukan di Gan Eden. Lalu bagaimana kemudian Tuhan menciptakan manusia tapi ternyata menetapnya di Eden, sementara proses penciptaan sebelum diadakan itu sudah dirancang untuk mengisi bumi. Baiklah kita menciptakan bumi segambar dengan gambar yang kita buat, serupa dengan gambar yang kita buat, untuk mengisi bumi. Coba. Jadi kalau Anda mengatakan, gara-gara Adam, kita harusnya ada di surga, harusnya ada di Gan Eden. Saya katakan, nenekmu kiper lah. Itu membantah kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwa Adam dicipta untuk mengisi bumi, untuk menjadi khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi pemimpin di bumi. Itu sebelum dicipta Adam. Sesuai dengan Kejadian 1 nomor 26. Coba.
Jadi yang tadi dosa perbuatan ditanggung oleh Adam sendiri. Dosa pengusiran memang itu adalah skenario Allah. Makanya dikatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada yang saya tahu, kamu tidak tahu. Apa itu? Saya sudah merancang segala sesuatunya. Sayalah perancang yang paling sempurna. Dan ilmuku tidak akan bisa diketahui oleh makhlukku. Itu yang perlu Bapak ketahui. Jadi pengusiran Adam itu skenario. Karena memang Adam dicipta untuk mengisi bumi, menjadi pemimpin di atas muka bumi bersama dengan anak keturunannya. Jadi semuanya gugur. Oke. Silakan. Anda mengatakan skenario. Dari mana Anda mengetahui kalau pengusiran Adam dan Hawa dari surga itu skenario? Coba Anda jelaskan. Anda mengutip dari apa? Kitab apa? Baik. Sekarang begini Bapak. Saya uraikan di dalam Kejadian 1 nomor 26. Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Kalau di dalam Alkitab itu manusia diciptakan supaya ada yang berkuasa atas segala ciptaan apa yang diciptakan Tuhan. Baik ikan-ikan. Di mana itu? Di kitab Kejadian juga tertulis itu. Iya, di mana dia berkuasa atas segala makhluk, baik di darat maupun di laut. Di mana itu mereka akan berkuasa? Dahulu sebelum apa itu firman itu diucapkan belum ada dosa, berarti di surga. Jadi karena sudah dilatih menjadi berubah. Aduh Bapak, saya lagi sedang tidak enak suara ini untuk tertawa. Coba kita lihat di dalam Kejadian 1 nomor 26. Ya bacakanlah. Oke, teman-teman mungkin bisa bantu saya untuk membaca kitab Kejadian. Kejadian 1:26 dong. Kejadian 1:26. Iya, silakan Kanda. Ya, sematu kupure, nampak. Ya. Silakan. Nyawa ini. Oke tuh, Bunda. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, itu menurut Pak Jena Baho, Adam dicipta di Gan Eden. Tapi ternyata dia dicipta untuk berkuasa di bumi. Apakah Anda tidak memikirkan bahwa yang terjadi terhadap Adam itu adalah kronologi yang diceritakan kemudian oleh Bible dan juga Al-Quran berkesesuaian dengan kehendak. Skenario itu kehendak, Pak. Skenario Allah, kehendak Allah. Apakah Anda ini ingin ingkar bahwa pengusiran Adam dari Eden ke bumi itu bukan atas kehendak Allah? Tentu tidak, bukan? Tentu itu atas kehendak Allah, bukan? Artinya ini adalah skenario Allah. Itu salah Anda memahami itu. Kejadian 1:26 itu belum ada ranah dosanya. Jadi itu konteksnya masih belum berdosa. Nah, yang dibicarakan ini sekarang setelah kejatuhan Adam dan dari firman Tuhan melanggar atau perintah Tuhan itu sehingga ada dosa. Nah, kalau Anda membaca dari kitab Kejadian 1:26 itu konteksnya belum ada dosa. Di mana itu? Itu tidak menciptakan kematian. Itu karena tadi dibacakannya cuma 26 doang. Coba 28-nya. Di 28 dijelaskan detailnya itu, coba Bang. Ya, silakan baca lah. Oke, baik. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan di Eden. Dan taklukkanlah itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang
yang merayap di bumi. Intinya di bumi ini. Penuhilah bumi, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Bukan penuhilah Gan Eden itu. Jadi apa yang Anda tanyakan? Ya elah, Pak Naibau nggak paham-paham juga murid saya ini. Oh ya, biar saya jangan salah menjawab lah. Tanyanya Bang Nyuma, Adam itu beranak cucu di Eden apa di bumi itu loh? Iya. Perintahnya kepada Adam beranak cucunya di Eden atau di bumi. Itu perintahnya. Eden itu taman, Pak. Perintahnya dia beranak cucu di mana? Di bumi atau di Gan Eden? Kalau tadi sudah dibacakan di situ, sorry, Gan itu taman, sorry. Akan sudah dijelaskan di bumi. Cuma di bumi. Jangan pakai cuman lagi, udah di bumi, udah dijawab. Lanjut aja, Mak, udah dijawab. Nah, berarti benarlah apa yang saya katakan. Segala sesuatunya itu berdasarkan atas kehendak Tuhan. Yesaya 55 nomor 11. Ya, betul. Mazmur 33 nomor 9. Ketika aku hendak melakukan sesuatu, maka cukup aku berkata. Jadi ini skenario Tuhan. Tuhan menghendaki Adam dan keturunannya itu berkuasa bukan di Gan Eden, tetapi di bumi. Berarti pupuslah sudah tuduhan dan hujatan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Nah, satu hal. Hal yang kedua, di dalam pengajaran Bani Israel, Pak, mereka tidak pernah menghujat, mereka tidak pernah mengutuk Nabiullah Adam alaihissalam. Tidak pernah. Hanya di Kristen. Kenapa kemudian ada pengutukan terhadap Adam? Penistaan terhadap Adam. Kenapa? Untuk menjatuhkan pamor Adam agar tidak lebih tinggi dari pamor Tuhan mereka, Yesus. Kenapa? Karena pamor Adam jauh lebih tinggi. Adam diciptanya di sorga. Yesus diciptanya di kandang binatang. Adam dicipta tanpa ayah ibu. Oke, satu pertanyaan Yesus dicipta dulu. dengan ibu. Jangan terlalu panjang. Satu pertanyaan. Adam dan gitu Hawa. Loh, Pak. Silakan. Ya, saya bertanya dulu. Biar terlalu panjang nanti tidak jelas kemana arahnya. Adam dan Hawa itu berketurunan. Apakah setelah dia berdosa atau masih sebelum berdosa? Gimana? Adam dan Hawa itu berketurunan. Apakah Adam itu sudah berdosa atau belum? Tidak ada dosa bagi Adam, Pak. Di mana diterangkan Adam punya dosa? Coba tunjukkan di Bible, kitab apa, nomor berapa? Tadi sudah saya jelaskan. Di mana itu Adam disebut berdosa? Berdosa itu terpisahnya manusia dengan Tuhan. Itu konsepnya siapa? Ya, kalau memang Anda berbicara konsep yang berbeda, ya enggak, kita ini berbicara secara data, Pak. Loh, tadi Bapak sudah melihat Kejadian 1 nomor 26, Adam diberkatin. Kejadian 5 nomor 2, Adam diberkatin. Terus mana dosanya? Coba tunjukkan di mana dikatakan Adam telah berdosa. Nah, terusirnya Adam dan Hawa dari surga itulah dosa asal. Aduh, Bapak, itu bukan terusir, Pak. Apa itu? Itu sedang menjalankan apa yang diskenariokan Allah. Dia harus berpindah kepada habitat di mana dia diperuntukkan, diciptakan. Perintahnya di mana itu? Lah kan kita sudah membaca tadi. Dia diciptakan untuk mengisi bumi, beranak cucu di bumi, Pak. Iya, tapi pertanyaannya, beranak cucu itu kan sudah berdosa, berarti sudah terpisah dari Tuhannya. Loh, gimana Anda mengatakan terpisah sementara Adam itu diberkati? Aduh, mulai dari Adam dan Hawa sampai ke itu Abraham pun diberkati dengan melahirkan anaknya dengan Sarah. Ya, emang hanya di dalam ajaran doktrin Kristen, kehamilan, kelahiran itu adalah kutukan. Memang di agama Anda begitu. Kenapa? Karena menggiring iman kepada satu oknum Yesus yang satu-satunya lahir dalam keadaan suci. Yang lain semuanya dalam keadaan tidak suci, bawa dosa.
Padahal, silakan. Bang Juma, ini saya kasih tambahan Bang Juma. Sebenarnya simpel saja. Iya. Orang-orang Kristiani kan mengimani bahwa dosa Adam ketika memakan buah dari pohon larangan ya, buah dari pohon pengetahuan yang dilarang untuk memakannya. Dan kalau mereka tidak beriman kepada ini, maka tidak ada artinya penyaliban Yesus, karena dosa itu kemudian ditebus oleh Yesus. Itu pemahaman Kristen. Tapi pemahaman Islam dan Yahudi tidak seperti itu Bang Juma. Sebenarnya simpel saja. Jadi ketika Tuhan itu membuat pohon larangan di dalam sorga, ya, di dalam taman itu, Taman Eden. Taman itu bahasa Sanskertanya itu swarga. Swarga itu ya sorga, ya, bukan langit ya. Itu maksudnya apa? Bahwasanya taman atau surga itu tidak bisa diperoleh dengan cuma-cuma, tapi bisa diperoleh dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan. Artinya seperti itu. Jadi Adam dan Hawa itu adalah contoh pertama bagi semua manusia. Artinya kau nggak bisa tinggal di sini untuk selamanya, abadi di sini, kalau kau nggak diuji dulu. Makanya Tuhan menguji dia. Semua buah dalam taman ini boleh kau makan, kecuali pohon ini, buahnya jangan kamu makan. Ya, artinya ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nah, makanya anak turun Adam pun, baik orang Yahudi maupun orang Islam, kita punya aturan. Kalau kamu masuk surga, jauhi larangan, jalankan perintah. Contoh, ini ada perempuan, ya, Indramayu ini ada perempuan. Kalau kamu masuk surga, kau nikahi dia. Tapi kalau kau mau dilempar ke dalam neraka, kau zinahi dia. Kau pilih yang mana? Kalau saya pilih menzinai, siap dilempar ke dalam neraka. Tapi kalau saya patuh terhadap aturan Tuhan, saya nikahi dia, maka saya akan masuk surga. Padahal kalau dipikir secara logika manusia sama saja kok, nikah dengan zina sama-sama itu masuk benang masuk ke dalam lubang jarum kok gitu. Tapi memang Tuhan itu punya aturan. Jadi kalau kau mau menikmati kenikmatan ini, kau harus ikut aturan. Gitu loh. Jadi pohon larangan itu adalah contoh pertama bahwasanya nanti manusia ada yang masuk surga dan masuk neraka. Siapa yang masuk surga? Yang masuk surga adalah dia yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Ini nggak boleh, babi jangan dimakan. Oh ya, kita nggak makan, maka kita berhak masuk surga. Nah, sekarang Paulus, semua hukum dihapus, hidup bebas. Gimana masuk surga? Nggak ada aturan. Sedangkan Tuhan itu menetapkan sebuah legalitas, sebuah aturan. Bahwa kalau kau mau menikmati taman ini atau surga ini, kau harus menjauhi laranganku. Nah, orang Yahudi menjauhi larangan. Jangan makan babi, mereka nggak makan babi. Jangan mencuri, mereka nggak mencuri. Orang Islam pun seperti itu, nggak makan babi, nggak mencuri, supaya bisa masuk surga. Jadi masuk surga itu ada aturannya. Kalau ini larangan ya harus tinggalkan supaya masuk surga. Ini contohnya ya dari nenek moyang yang pertama manusia itu. Andai kan saja Tuhan tidak memberikan standar, pasti Tuhan akan mengatakan begini, ini buah coba kamu makan, gitu kan? Tapi kan Tuhan punya aturan gitu loh Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Ya, saya tanggapi J dari Baho ya. Pak J dari Baho. Silakan. Ya, jadi berkaitan dengan dosa waris itu sudah jelas-jelas bahwasan di Kejadian 2 ayat 17 ya. Di situ Tuhan melarang Adam bahwasan manusia tidak boleh memakan buah itu. Untuk apa Tuhan melarang itu? Melarang tidak boleh memakan buah, itu adalah salah satu bentuk pengujian iman. Ketaatan manusia kepada Tuhan ini sampai di mana? Makanya Tuhan melarang atau menurunkan hukumnya. Hukum pada zaman Adam cuma satu hukum, tidak ada hukum yang lain, yaitu tidak boleh memakan buah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam? Dia menentang perintah Tuhan, maka manusia disebut jatuh dalam dosa. Maka ketika Rasul Paulus menulis di dalam suratnya itu, di Roma 5 ayat 14, apa kata Rasul Paulus di situ? Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi dari Adam inilah manusia jatuh dalam dosa, dan maut itu menjalar ke seluruh anak cucu Adam. Maka di Roma 5 ayat 10 sampai 11, apa kata Rasul Paulus di situ? Sebab kalau kita masih berseteru
Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu tidak ada maut. Tetapi Tuhan menciptakan manusia itu untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan maut. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka Rasul Paulus mengatakan di Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karunia Allah kepada Adam, manusia ciptaan pertama ini adalah untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan kematian. Tetapi karena dia melanggar perintah-perintah Tuhan, maka manusia jatuh dalam dosa dan manusia akan menjalani proses kematian ataupun maut. Jadi berkaitan dengan hukum Taurat yang disebut oleh Indra Mose, saya akan menjawab. Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Konteks penyampaian yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa Goim yang tidak berkaitan dengan bangsa Israel. Paulus ketika konsili para rasul, yaitu di Kisah Para Rasul 15, Paulus diutus oleh murid-murid Yesus ataupun rasul-rasul Yesus yang dipimpin oleh Petrus, mengutus Paulus untuk memberitakan nama Yesus ini kepada bangsa-bangsa Goim, yaitu bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi tugasnya Paulus ini untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa Goim, tetapi bukan memberitakan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu tidak diperkenankan kepada bangsa Goim. Hukum Taurat secara lahiriah ataupun seremonial itu diperuntukannya khusus kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ataupun orang Israel. Maka apa kata Daud di Mazmur 147, 19-20? Kata Daud di sana, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Itu yang dikatakan oleh Daud, bahwasan hukum secara lahiriah ini tidak diperkenankan kepada bangsa lain, tetapi hanya diperuntukkan kepada orang Israel, bukan kepada bangsa Goim. Maleaki 4 ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi hukum-hukum secara lahiriah ataupun seremonial ini tidak diperuntukkan kepada bangsa Goim. Orang Kristen dulunya adalah bangsa Goim, tetapi karena perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk menggembalakan, maka orang Kristen yang dulunya bangsa Goim yang bukan berasal dari bangsa Israel sekarang kembali mengenal Tuhan, tetapi tidak menjalankan hukum Taurat karena hukum Taurat diperuntukkan hanya kepada bangsa Yahudi. Itu yang bisa jelaskan. Silakan Pak Jenaibel. Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi, ini banyak sekali poinnya ya, Bang Sima, izin ya. Ya. Saya tanggapi Memebos. Jadi Memebos tadi mengatakan bahwa manusia itu harusnya tidak mati, hidup dalam keabadian langgeng. Tetapi karena nenek moyang mereka yaitu Adam dan Hawa berbuat dosa, maka atas alasan dosa itu manusia jatuh ke dalam maut. Upah dosa adalah maut. Nah, pertanyaan saya, itu sapi, singa, babi, cicak itu mati, itu siapa yang dosa? Apakah nenek moyang cicak juga berdosa sehingga dia mati? Terima kasih. Jawab. Loh, dosa yang diwariskan oleh Adam adalah dosa perbuatan Adam, bukan dosa yang dibuat oleh binatang atau hewan. Iya, manusia mati karena upah dosa adalah maut kan. Jadi manusia mati karena dosa Adam dan Hawa. Pertanyaan saya, ketika babi mati itu karena dosa siapa? Berkaitan dengan hewan tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Di sini pembahasan itu hanya berkaitan dengan dosa manusia, bukan dosa binatang. Berarti bisa kita katakan manusia mati pun tidak harus dengan dosa dong. Karena binatang pun tanpa dosa dia mati kok. Sudah saya katakan tadi, analogimu itu sudah salah. Di sini pembahasan itu berkaitan dengan dosa yang dibuat oleh manusia, bukan binatang, bukan hewan. Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan umat manusia yang terperangkap dalam dosa yang diikat oleh iblis jutaan tahun. Bukan menyelamatkan hewan yang jatuh dalam dosa. Apakah hewan jatuh dalam dosa? Tidak. Tetapi hanya manusia yang jatuh dalam dosa, bukan hewan yang jatuh dalam dosa. Maka rancangan untuk penebusan dosa itu sempurna yang dilakukan oleh Yesus. Ya, gini, manusia mati karena dosa Adam dan Hawa, nenek moyang mereka. Orang binatang juga mati.
binatang mati karena dosa siapa gitu loh. Oke, saya jawab ya, binatang mati atas dosa siapa. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda diciptakan seperti binatang? Itu jawab apa nanya, Pak? Jawab dulu, iya apa tidak? Jawab dulu. Saya akan menjawab, ya mana jawabannya kok malah balik nanya gitu loh. Oke, saya jawab, Bang Iramusnya saya jawab. Ya, di dalam Ayub ya, manusia itu seperti apa ya? Seperti ulat. Gitu loh. Itu kata Ayub loh. Dah, sudah saya jawab ya. Sama seperti ulat kalau melihat dari dalam dari perspektif dengan kata lain berarti Anda seperti ulat. Ya terserah, itu kan kata Ayub. Ya tinggal berdebat aja. Silakan saja kalau Anda berbicara seperti ulat, berarti argumentasi Anda tidak perlu ditanggapi sebab ulat bukan berbicara tentang ulat ini ya. Iya, makanya tentang manusia. Saya sudah jelaskan tadi tentang manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Berbeda dengan penjelasannya Ustaz Anda Juma. Jadi katanya berarti pernyataan manusia diciptakan seperti rupa apa tidak jelas. Gitu. Jadi Ayub salah ketika Ayub berstatement bahwa manusia itu ulat. Gitu. Silakan aja Anda berdebat dengan Ayub. Tidak berdebat dengan Ayub, berdebat dengan Anda. Anda mengambil tetap Ayub, berarti Anda mensamakan diri Anda seperti ulat. Nah, itu urusan Anda ya. Pertanyaannya, Pak, manusia mati karena Adam makan buah ilmu pengetahuan. Sehingga akibat dari dosa manusia mengalami kematian. Yang dipertanyakan adalah maut, itu Bang Juma menurut ayat. Yang dipertanyakan, kenapa binatang-binatang juga mengalami maut? Apakah binatang berdosa? Gitu. Saya mau bertanya lagi. Saya sudah tanyakan, apakah Anda diciptakan seperti binatang? Kalau Anda dengarkan dulu, kalau mau Anda. Enggak, jangan tanya balik, jawab dulu. Jawab dulu. Karena Anda liar, berarti saya pun juga harus menjawab dengan liar, ya. Loh, kecuali liar, Pak. Alkitabiah, Pak. Upah dosa adalah maut. Manusia mati karena dosa nenek moyang. Sekarang nggak usah babila terlalu besar. Cicak, Pak, mati karena apa? Ya katakan nambah tikus kah mau apakah Anda diciptakan seperti tikus? Jadi kalau waduh, Bapak ini aduh. Nah, jangan pantaslah liar. Bapak disebut muridnya. Kalau Anda liar, saya pun akan menjawab secara liar. Nah, karena Anda menjawab ke babi. Babi itu tidak dihembuskan nafasnya. Dia hidup secara menurut nyawa. Tetapi manusia diciptakan itu karena roh. Langsung dari mulut Tuhan itu ditiupkan ke hidungnya di tanah yang sudah dibentuk menurut gambar rupa Allah itu. Jadi kehidupan binatang dengan hewan itu yang Anda persamakan dengan hewan Anda, itu sama, Pak. Iya, anggap aja lah Anda dengan Anda begitulah, kira-kira begitu. Karena Anda kan cuma satu orang. Nah, sejolo ya, Cirampet, binatang itu tidak diciptakan. Dia itu hanya, ya kalau menurut agama Anda kun saja, hanya firman. Tetapi menciptakan manusia, dia tidak menciptakan manusia hanya dengan firman-Nya, tetapi Tuhan menciptakan manusia juga dengan firman-Nya. Sebab Tuhan itu bekerja, berkarya. Tidak nyambung itu, Pak. Iya. Anda mau raba-raba kemana-mana. Iya, Pak Naibaho. Ini kalau memang Anda udah, Pak Naibaho dengerin dulu. Kalau memang Anda nggak mau menjadi, saya langsung ngantuk dengar. Pinjam dulu ya. Putarannya Pak Naibaho. Pinjam Pak Endra, saya mau 1 menit. Tadi kan Anda mengatakan Adam itu kan berdosa ya, Pak Naibaho ya. Ya, yang menebus, yang mengusir Adam dari surga siapa, Pak Naibaho? Tadi saya sudah bertanya itu kepada Ustadz Anda Juma itu. Ya, tadi kan Anda saya tanya. Anda bertanya lagi ke saya gitu. Iya, siapa yang mengusir? Pertanyaan saya tanya lagi. Bisa jawab atau tidak? Nah, kenapa pertanyaan saya dijawab? Oke, kalau nggak bisa jawab, menurut Anda itu Bapak yang mengusir, artinya kan gitu ya. Sekarang pertanyaannya,
Yang menebus. Oke, kembalikan, terserah Dengerin Anda. dulu. Aduh, saya bicara kok. Baru di satu Ya, terserah Anda lah. waktu. Katakanlah, saya menyimak saja. Iya. Nah, sekarang Anda boleh menyangga ini. Yang menebus dosa Adam itu, ya, yang mengampuni dosa Adam itu Yesus atau Bapa? Artinya ya maksudnya? Yang menebus dosa Adam, yang mengampuni dosa Adam itu Yesus atau Bapa? Dasarnya di mana ada tertulis Yesus mengampuni dosa Adam? Allahu Akbar. Saya tanya kepada Anda, kan Yesus menebus dosa. Iya, ambil rujukannya dari mana? Jangan liar. Loh. Ya saya tanya kepada Anda ini bisa jawab Ya, apa enggak? tapi jangan menurut asumsi. Enggak, ini kan yang menebus dosa manusia itu adalah Yesus. Manusia, kata kunci manusia. Coba. Nah, kalau Adam ini Yesus yang menebus dosa Adam, Yesus atau Bapa? Di mana ada tertulis kata Adam? Astagfirullahaladzim. Ini dah Adam ini kan berdosa, makan ilmu pengetahuan, diusir dari Taman Eden. Berdosa, ya. Nah, yang mengampuni dosa Adam siapa? Yesus atau Bapa? Nah, siapa yang mengatakan ada tertulis di situ? Apa sih? Bubar. Bahasa Indonesia kok nggak ngerti ya? Nah, tanyakan menurut. Makanya kamu ini udah 2 bulan nggak masuk kelas. Jadi makanya begini jadinya. Anda jangan bertanya liar ke saya. Saya kan. Ya, kalau begitu Anda diam dulu. Jangan meraba-raba Bang Andi. Bentar, saya ke Meme Bos. Saya ke Meme Bos. Ya, silakan. Ya, yang menebus dosa Yesus, yang menebus dosa Adam itu Yesus atau Bapa? Bentar saya ambil ayatnya dulu ya. Ya, sebenarnya gampang, ini nggak perlu pakai ayat loh. Sederhana loh ini pertanyaan. Bentar. Silakan ya, Pak Jenebang. Ya kan gini ya, saya kasih lagi nih. Dasarnya tidak ada, data tertulisnya tidak ada. Jawabannya itu saja. Dengerin dulu, menurut Bapak kan ya, itu Allah Bapa itu mengusir Adam dari Taman Eden atau dari surga menurut Anda nih, karena makan buah pengetahuan itu. Jadi diusir lagi ke bumi. Gitu ya. Pertanyaan, dosanya Adam ini yang mengampuni siapa? Yesus atau Bapa? Ya, saya jawab. Iya. Gampang kok pertanyaan ini. Ya, jadi berkaitan dengan orang-orang yang meninggal sebelum kedatangan Yesus Kristus ini, apakah mereka ini masuk ke dalam kerajaan Allah atau tidak? Bukan itu yang pertanyaannya. Ya, saya akan jawab itu Bang Andi. Ya, silakan. Orang-orang sebelumnya itu, apakah mereka ini masuk ke dalam kerajaan Allah atau tidak? Termaksud Adam ataupun Hawa. Saya katakan setelah kedatangan Yesus Kristus, Adam ataupun Hawa ataupun yang lain-lain, mereka sudah masuk ke dalam kerajaan Allah oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu di Ibrani 9 ayat 15. Apa katanya di situ? Karena itu dia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi menurut Anda ya, kok nggak dijawab? Yang menebus dosa Adam itu Bapa atau Yesus? Ya, di Ibrani 9 ayat 15 ini, di sini dikatakan. Siapa? Di Ibrani siapa ini? Ya lanjut aja. Di Ibrani 9:15 ini sudah dicatat bahwasan yang menebus dosa Adam dengan keturunan sebelum kedatangan Yesus Kristus ini adalah Yesus yang menebus. Oke. Artinya Bapa yang mengusir Adam dari surga, yang menebus dosanya adalah Yesus. Begitu dong? Ya, benar. Oke, berarti hak Bapa sebagai pengampun, pemaaf, menebus dosa dicabut semua, diambil alih oleh Yesus, betul? Itu agama tauhid itu. Kalau apa itu memisahkan. Ini muridku, lu diam dulu muridku, kamu gak ngerti bahasa Indonesia. Anda kan orang buta. Kalau orang buta mengajari orang supaya buta akan masuk jurang. Ini murid saya ini kenapa ini nggak mau menjawab? Gimana kalau Bos? Anda berguru orang buta itu akan masuk jurang. Saya sudah paham. Pertanyaan Anda itu interogasi. Anda nggak menjawab pertanyaan. Jadi Anda itu buta. Kenapa saya katakan Anda itu buta. Bertanya itu muridku, diam dulu. Kenapa sih kalau saya ngomong ada yang agar mengikuti kehendak Anda?
Jadi Anda menggiring sebetulnya. Muridku, jangan panas dulu, saya bertanya. Iya, kalau Yesus orang buta tidak perlu dijawab. Saya bicara sama Meme, bukan Anda ini. Saya bicara sama Meme, Bos. Pertanyaan orang buta itu tidak perlu dijawab. Saya sudah paham pertanyaan Anda itu. Saya bicara sama Meme, Bos. Anda diam dulu. Ya, Anda kan orang buta. Iya, makanya kalau orang buta itu tidak perlu dijawab pertanyaannya. Kenapa kamu mau dijawab? Nggak bisa. Karena Anda orang buta, ajarannya bersumber dari yang buta. Oke, kalau begitu orang buta mengajari Anda ya, Anda diam. Nah, itulah sebabnya dia nggak dijawab. Karena orang buta sudah tahu orang buta tidak perlu dijawab. Ini mau diskusi apa enggak sih? Ini kok larinya ke fisik? Anda liar, Anda menggiring liar, jadi tidak perlu diskusi lagi. Diam dulu ya Pak ya, sebentar ya. Tidak ada dasar tertulisnya. Pak Naibaho. Saya sudah iya Pak Naibaho, diam dulu, saya bicara sama Meme Bos, izin ya. Ya percuma lah, tidak perlu Anda bertanya. Kenapa Anda melarang saya bicara? Karena tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Enggak ada hak Anda melarang saya bicara. Anda dari tadi loh, saya baru mau juga pakai tidak ada dasarnya untuk menjawab. Percuma. Saya baru mau pakai, kok saya di mute sih? Iya, saya sudah kenal. Oke, ada mute saya standby. Berarti saya nggak boleh bicara juga kalau begini. Silakan lanjut. Siapa yang mute saya? Saya mau mute Naibaho malah ke Bang Andi. Oh, kirain ada ya. Oke. Pak Naibaho. Pak Naibaho, tolong Anda diam dulu ya. Anda diam dulu. Udah. Saya mau bicara 1 menit dong sama Meme. Kan saya nggak bicara sama Anda. Oke? Ya oke, Bang Meme. Kalau Yesus yang menebus dosa Adam, artinya dalam hal urusan dosa manusia di muka bumi ini, artinya Yesuslah yang menebus ini semua. Artinya hak untuk menebus dosa Bapak sudah nggak ada lagi. Betul apa betul Pak Meme Bos? Hak untuk menebus dosa Bapak. Bapak tidak perlu ditebus dosanya karena Bapak tidak pernah berbuat dosa. Bukan Bapak yang ditebus, Bapak tidak punya hak lagi mengampuni atau menebus dosa manusia. Diambil alih oleh Yesus, betul? Iya, berkaitan dengan penebus dosa itu, kehendak untuk melakukan karya keselamatan itu adalah milik Bapak. Tetapi Sang Firman itu hanya menjalankan tugasnya itu untuk berkomunikasi dengan ciptaannya dan juga melakukan karya keselamatan. Tetapi kehendak masihlah milik Bapak. Itu adalah, jadi Tritunggal itu mempunyai tugas masing-masing. Roh Kudus tugasnya adalah untuk membimbing manusia supaya manusia tidak jatuh dalam dosa. Manusia hidup menurut ketetapan-ketetapan Allah. Lalu Bapa pemilik kehendak. Lalu Firman ini tugasnya adalah untuk datang ke dunia, untuk berbicara dengan nabi-nabinya dan juga menjadi manusia untuk melakukan karya keselamatan. Ini cuma penebus saja, Pak. Jadi yang berkuasa penuh menebus dosa manusia Yesus atau Bapa? Yang berkuasa penuh untuk menebus dosa manusia adalah Allah Tritunggal. Oh, tiga-tiganya kerjasama? Ya, Bapak pemilik kehendak, Sang Firman adalah untuk melakukan karya, Roh Kudus tugasnya adalah untuk memimpin manusia tidak jatuh dalam dosa. Yang memutuskan menembus dosa manusia di antara ketiga ini siapa? Pemilik kehendak adalah Bapak. Bapak, berarti bukan Yesus? Yesus adalah menjalankan tugas karena dia adalah Sang Firman. Iya, oke. Artinya Bapak memerintahkan Yesus, ya kalau nggak diperintah Yesus nggak jalan, nggak berbuat apa-apa. Iya, jadi Yesus mempunyai 2 kehendak. Apa itu? Kehendak Yesus adalah ketika dia melakukan sesuatu harus meminta izin dari kehendak Bapa. Dan juga Yesus mempunyai kehendak sendiri, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus atau mempunyai kehendak sendiri untuk melakukan apa yang Yesus suka, seperti menebus dosa, seperti menghapus dosa orang, seperti memvonis orang masuk surga. Itu adalah kehendak Yesus yang diberikan Bapa kepada Yesus. Jadi Yesus mempunyai 2 kehendak, kehendak Bapa dan juga Yesus mempunyai kehendak sendiri. Oke, yang berkehendak penuh sekali lagi, yang berkuasa penuh untuk mengampuni dosa siapa? Yang pemilik kehendak itu adalah Bapa, yang melakukan karya adalah Yesus Kristus. Oke. Baik, artinya Yesus di sini tidak berkehendak penuh mengampuni dosa, menebus dosa, betul? Yesus di sini bukan tidak berkehendak penuh, tetapi berkaitan dengan kehendak itu sudah saya katakan tadi milik Bapa. Tetapi Yesus menjalankan tugas. Yesus dan Bapanya adalah satu. Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Yesus dan Bapa adalah yang satu. Kehendak Bapa adalah kehendak Yesus adalah kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah kehendak Roh Kudus adalah kehendak Bapa. 3 ini adalah satu.
Oke. Menurut Anda Bunda Maria punya dosa nggak? Bunda Maria punya dosa, mungkin berkaitan dengan Bunda Maria punya dosa atau tidak, mungkin saya belum membaca di dalam. Kan ada dosa waris dari Adam katanya ada. Jadi begini, berkaitan dengan dosa waris dengan dosa perbuatan itu berbeda. Ya dosa waris aja kita omongin. Ada nggak dosa warisnya Maria? Ada nggak dosa warisnya Maria dari Adam? Ya, jadi dosa waris, baik benar. Saya ambil ayatnya dulu di Yeskiel ya. Nggak gini aja. Ada nggak dosa waris yang ditanggung Maria dari Adam? Ada atau tidak? Bentar. Kalau saya tidak mau berbicara tanpa dalil, saya harus pakai dalil ya. Enggak, ini kan dosa waris. Artinya semua manusia Kristen di muka bumi ini menanggung dosa waris itu kan? Ya, berkaitan dengan dosa waris, sudah saya katakan tadi, siapapun itu sebelum kedatangan Yesus, mereka semua dilabeli oleh dosa waris. Oke, baik. Artinya Bunda Maria ada dosa waris dari Adam kan gitu? Benar. Nah, sekarang, oke ya. Sekarang yang mengampuni dosa Bunda Maria ini siapa? Ya, berkaitan mengampuni dosa Maria, sudah saya katakan tadi, jangankan Maria, Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan saja, hanya Yesus yang menebus oleh perbuatan Adam. Baik, artinya anak kandung mengampuni dosa ibu kandung, betul? Anak kandung mengampuni dosa ibu kandung. Iya, betul apa salah? Kalau dipahami secara harafiah, saya katakan iya. Iya udah. Tetapi kita tidak menggunakan harafiah, tetapi menggunakan metafora ataupun kiasan. Enggak, ini betul ini. Yesus kan anak Bunda Maria kan anak kandungnya namanya Yesus. Ya benar. Benar kan? Artinya anak kandung mengampuni dosa ibu kandung kan gitu. Ya, mengampuni dosa ibu kandung dalam konteks dosa waris, bukan dosa perbuatan. Iya, dosa warisnya ibu kandung dari Adam, yang ampuni adalah anak kandung. Ya benar. Jadi Yeskiel 18 ayat 2 itu mengatakan begini, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anak. Selanjutnya, dengan dosa perbuatan. Selanjutnya, waktu anak kandung mengampuni dosa ibu kandung, apakah anak kandung ini minta persetujuan kepada bapak? Apakah anak kandung ini ketika dia mengampuni dosa waris yang disemat atau yang labelnya ada di dalam Maria ini, apakah dia harus meminta izin kepada bapak? Sudah saya katakan tadi, Yesus datang ke dunia untuk melakukan karya ataupun konsep penebusan itu dikehendaki oleh Bapa. Oke. Artinya dia izin dulu, Bapak, saya mau mengampuni dosa ibu kandung saya, boleh atau tidak? Dia tidak pernah meminta izin, tetapi konsep ataupun rancangan Bapak itu sangat sempurna. Artinya Yesus mengampuni dosa ibu kandungnya nggak perlu izin kepada Bapak. Yesus tidak pernah mengatakan, ibu aku mengampuni dosamu, tidak ada. Tetapi dalam konteks keselamatan, dalam konteks penyalipan itu adalah rancangan Allah ataupun rancangan Bapa itu ataupun kehendak Bapa. Sudah saya katakan tadi bahwasan Yesus ini dalam konteks melakukan karya keselamatan, tugas Sang Firman ini adalah melakukan karya keselamatan kepada umat manusia. Ini adalah tugasnya. Pak Meme, ini 1 menit lagi saya udahan ya. Kan Yesus itu mengampuni dosa manusia di tiang salib termasuk dosa waris. Kan gitu. 1. Bunda Maria ini ada dosa waris dari Adam. 2. Dan yang artinya Yesus juga anak kandung ini mengampuni dosa waris yang ada sama ibu kandung. Betul. Kan gitu bahasanya Pak. Terus kemudian apakah Yesus memaafkan, mengampuni dosa ibu kandungnya ini, minta persetujuan ke Bapak atau tidak perlu melaporkan? Begitu loh maksud saya. Bahasa sederhana loh Pak. Sulit. Kalau sulit ya udah, silakan yang lain mikir.